Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH edisi hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, masih bersama Mas Tio Prasetyo, founder Keto Association Indonesia. Halo, selamat malam Mas. Halo malam semua yang udah hadir. Ya Mas, monggo silakan diperkenalkan narasumber kita malam ini Mas. Oke ya, malam ini narasumber kita Mas Bramantio Eko Wahyudi, Dr. Bramantio. Panggilnya apa nih? Tio juga. Belakangnya Bramantio. Oh Bram. Ya. Nanti kalau Tio nanti kita rebutan Mas. Oh iya. Kalau rebutan. Ya oke Mas Bram. Kok oke, janjian Bram, sih? Mas Bram apa bajunya? Kaos ada merah semua loh. Kacau. Enggak. Mas Bram apa bajunya Pak? Aku belum lihat. Merah. Oh, Mas Budi. Merahnya kacau deh. Kita nggak janjian ya. Berarti nggak ada. Wah, kacau nih. Lanjut. Oke, Mas Bram. Nah, kita nih mau minta pengalaman Mas Bram nih, mau kepoin untuk cerita pengalaman Mas Bram. Kenal KF dari mana? Terus alasannya apa mungkin, terus ada perbaikannya apa, kendalanya apa kalau ada, terus sama respon lingkungan, sejawat, keluarga, dan seterusnya. Monggo Mas Bram, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Mas Tio, Mas Budi sudah memberikan kesempatan pada kami ini. Ya terus terang kami ini masih newbie ya, kami mulai itu 8 Desember 2020. Jadi awalnya itu saya kenal KF itu KFLS sudah lama. Jadi sejak awal 2020 Januari itu saya sudah kenal KFLS, tapi masih ya kami terus terang masih mempelajari ya karena ya, sebagaimana diketahui kami ini punya masalah. Ini foto ini tahun 2015. Ini berat badan saya sekitar 97 apa 98 gitu. Nah, ya. Nah, itu waktu itu 2020. Saya sudah kerja sebagai dokter perusahaan, kantor di Jakarta. Pada saat pandemi saya jadi kena WFH karena saya punya komorbid. Nah, walaupun sudah minum obat teratur, ya obatnya terus terang ini kita 1 bulan itu ada 3 macam obat kolesterol, hipertensi dan obat diabetes itu habis 1 jutaan lah setiap bulan. Jadi benar-benar bangkrut. Untuk obat. Ya, dapat signifikan. Waktu kami pelajari KFLS itu kami terus tertarik yang 5 pilar ya. Oke, memang kayak contoh Mas Tio sama saya ini kalau saya baca riwayatnya Mas Tio dulu ini, wah ini saya juga ini ya Indomie tengah malam. Apalagi kalau dulu saya ini kerja di offshore. Kalau sudah sebagai dokter di offshore itu apa ya? Servisnya luar biasa. Jadi saya tinggal kalau saya yang ngomong atau orang dapur yang ngomong, Dok, kita bikin nasi goreng nih. Ya, itu jam 1 malam. Jam 1 malam. Iya kan saper, Mas. Nah, ini badan saya ini sekitar 100-an nih. Nah, itu begadang ya Mas ya? Itu begadangnya. Iya, betul. Saya punya masalah itu di begadang, tidur sudah pasti kacau. Makan tapi kalau begadang itu kalau masih karbo itu enaknya gampangnya apa? Kita tinggal makan. Kalau aku kerjanya dulu kalau udah begadang nih lagi nonton film, karena aku kalau pulang juga malam kan dulu jam 10 baru pulang. Terus nggak langsung tidur. Itu aku kalau begadang aku udah dengerin ini mana nih mie tek-tek kok nggak ada yang lewat mie dok-dok atau karena nungguin itu nanti padahal udah makan malam di luar jam 7 jam 8 udah makan. Aku dulu kan sering nge-treat customer, maksudnya sering makan di luar.
Habis itu pulang itu masih nonton TV, begadang lagi, aku juga masih nungguin, ini mie tek-tek, mie dok-dok mana ya? Kalau ada tuh aku langsung panggil. Betul, Mas, betul. Apalagi saya waktu kemarin semasa pandemi itu kan kami itu ada adjustment. Jadi kami kerja di oil and gas. Jadi pada saat pandemi itu kan mendadak seluruh fokus itu kan ke dokter perusahaan untuk mengatasi supaya operation tetap berjalan. Tapi tidak sampai terjadi orang kena COVID. Jadi kami itu mendadak jam kerja itu berubah. Tadinya mungkin cukup 7 to 5. Nah, ini mendadak jadi 24 jam total. Karena kadang-kadang diajak meeting sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Udah, aduh, ya Allah. Hari Sabtu Minggu pun tidak bisa istirahat. Nah, itu jadi seperti kata Mas Tio tadi. Jadinya kita suka lihat GrabFood, GoFood. Ini apa ya yang lagi promo gitu. Jauh promo. Aduh. Dan saya sering ngeracuni istri saya, yuk kita mau beli apa yuk. Jadi kacau. Nah, terus titik baliknya itu pada saat sebelum tanggal 8 itu. Seminggu sebelum tanggal 8. Saya mendengarkan ini TFH-nya Mas Tio waktu itu sama siapa ya? Desember. Yang sama Bu Dokter yang di Kalimantan, Mbak. Siapa sih itu namanya? Nah, itu di situ kan cerita ya, napasnya sudah berat, tensinya sudah kacau, gampang sakit. Dan memang saya akui bahkan saya itu sudah mulai suka nyeri lutut karena rupanya masih keberatan ya. Jadi kita ini kalau terus habis gitu kami sampai beli tes itu gula darah puasa 150. Wah, ini sudah warning. Gawat ini. Karena perusahaan kami ketat. Jadi kalau waktu saat itu kalau misalnya kita keluar untuk olahraga atau apa, terus misalnya sampai terinfeksi, resikonya itu sanksinya bisa berat sampai pemutusan hubungan kerja. Jadi otomatis kita terpaksa di rumah dan hidup sedentary, ya udah deh tambah karuan. Nah, kami waktu KF pertama kali itu yang kami ingat, waktu itu saya belajar dulu, ini berarti menunya yang nggak boleh itu ini. Kami baca itu yang PDF-nya dari Mas Tio sama Mas Budi itu. Kami baca satu semua, mana yang boleh, mana yang enggak, mana fase induksi, maintenance, mana fase ini. Ya udah. Nah, jadi kami waktu itu komitmen 2 bulan pertama itu benar-benar induksi full. Dan kan ini ya Mas Budi, Mas Tio, kalau namanya kita kan dulu awal-awal berpikir, wah asik ini, semua yang dilarang boleh dimakan gitu kan ya. yang dulu dihindari banget ya. Kalau iya betul sekali. Kalau makan karbo emang nggak boleh tuh. Iya, dilalah. Ternyata yang bikin Western enak itu karbonya. Enak. Emang iya. Baru menyadari. Baru nyadari, betul. Waktu itu kan coba kami beli sosis yang benar-benar hanya daging. Yang ya pasti Mas Tio sama Mas Budi tahu lah itu harganya naudzubillah itu kan. Terus habis gitu sausnya yang khusus keto, mayonesnya khusus keto. Naudzubillah, ya Allah. Rasanya asam luar biasa. Tapi memang waktu kami komitmen di fase induksi 100% itu berat badan itu turunnya luar biasa pesat. Start 103, dalam 2 bulan itu tembus 90. Jadi 13 kilo. Gula bagus turun. Jadi kami ikuti saran yang ada di buku itu, setiap minggu kami cek. Turunnya bagus. Jadi dari 150 jadi 130, terus 95, kemudian stay di 80-an, 85, 80, ya gitu terus. Jadi luar biasa. Nah, ini waktu rambut saya terakhir ini masih gondrong. Belum potong, baru potong hari Selasa kemarin. Nah, memang terus terang kolesterol kami belum cek. Tapi kalau gula darah itu ya 88, 96, tidak ada keluhan. Kami kemarin juga alhamdulillah
sama perusahaan dikasih kesempatan untuk vaksin yang jatahnya BUMN itu, alhamdulillah KIPI sampai sekarang nggak ada. Kemudian kalau share yang pengalaman paling bermanfaat yang kami rasakan selain kami sendiri ya, istri saya sangat support. Untuk diketahui istri saya itu pembuat kue. Jadi biasanya itu sampai istri saya itu bereksperimen bahan-bahan apa yang aman, yang hitungannya boleh sampai dihitung sekian gram, porsi sekian boleh, ini yang boleh saya makan. Sampai seperti itu. Jadi nyari alternatif pengganti kayak bumbu pecel, ya udah kita bikin pecel, tapi pecelnya kacang almond, ya udah bangkrut satu. Nah, kacang almond, aduh ya Allah. Betul. Ya, gimana lagi kan, nggak ada pilihan kan. tapi lebih gurih loh Mas, itu lebih gurih loh. Betul. Anak-anak saya yang doyan Mas. Brownies dari coklat 99%. Wah, itu kalau kita makan coklatnya satu kan terasa ya, Mas ya. Jadi kopi pahit itu tidak ada apa-apanya. Kopi pahit tidak ada apa. Tapi ya itu istri saya ini luar biasa. Jadi istri saya yang bantuin nyariin apa ini menunya, ini boleh apa enggak, dibaca bareng-bareng PDF-nya. Nah, ditanya boleh, oh tidak boleh, oh ini sampai wah, pokoknya luar biasa istri saya. Kalau nggak ada istri saya nggak akan nyampe saya fase ini. Terus itu yang terapi tertawanya Mas Tio itu ya kami terapkan. Jadi memang saya sama istri saya itu pokoknya gimana caranya semua masalah dibikin ya stres-stresnya dibikin ketawa-ketawa. Jadi kayak contoh yang lagu apa India itu kan lumayan tuh jadi iya lucu banget itu lucu banget benar yang Sri Lanka itu luar biasa itu. Dan waktu kami menghandle pasien kami itu sempat ada berapa ya, ada sekitar 50-an pasien COVID yang untuk pekerja, 50 sampai 60 orang. Nah kami perhatikan itu persis seperti kata Mas Tio selama ini kalau sharing tentang TFH, terutama kalau ada pasien COVID atau penyintas COVID. Rata-rata itu pasti gelisah, tidak bisa tidur. Betul. Pasti gelisah, tidak bisa tidur, stres, sangat betul Mas Tio itu. Makanya waktu saya obatin rata-rata kalau curhat sama saya, dokter saya gini, saya gitu, saya gitu. Udah tidur. Jangan mikir apa-apa, tapi dok, kerjaan saya akan bilang sama bos kamu, suruh orang lain yang kerjakan, kamu tidur. Enak kalau dokter yang nyuruh. Wah, itu saya suruh tidur. Terus saya pelan-pelan ya saya bilang juga, coba gulanya dikurangi. Soalnya kalau saya suruh stop rata-rata komplit. Ya udahlah. Harus ditunjukin buktinya dulu kan Mas. Oh iya nih. Baru itu. Tapi alhamdulillah dari 60 orang itu memang kami terus terang ya ada kehilangan satu orang. Ya memang ini punya komorbidnya sudah berat dan apa ya, karena ada denial jadinya ya jadi kayak lingkaran setan. Ya, vicious cycle gitu. Dia denial, betul, dia denial, sakitnya ya denial, penyakitnya enggak, kenapa dia kena COVID, terus habis gitu dia stres tidak bisa tidur, tensinya tidak terkendali, gulanya tidak terkendali, pasti. Nggak bisa tidur itu tensi dan gula udah lompat dua-duanya. Betul. Nah itu Mas. Ya kalau terus terang sih keluarga juga sangat mendukung ya, dan saya terus terang merasakan manfaatnya. Ini baju-baju saya yang dulunya boro-boro bisa dipakai sekarang udah longgar-longgar semua. Tapi yang jelas sih kalau saya sih mau bilang pertama saya terima kasihnya sama Mas Tio yang sudah invent program ini. Terus terang kita nggak kebayang bahwa ternyata keto itu bisa merubah, itu bukan membuat kita jadi takut sama KAD ya, karena dulu waktu kita koas itu kan paling takut itu kan kalau KAD itu satu, terus kedua juga betul. Kemudian yang kedua istri saya, kalau nggak ada istri saya lewat itu komitmen itu.
Emang gitu, harus ada jago masak. Iya. Istri saya sampai belajar masak, Mas. Jadi kita sampai bikin, mungkin kalau Mas Tio ingat, jadi kalau soto itu kan ada bubuk kerupuk udang itu kan, itu. Wow. Yang namanya koya. Nah, aku istri saya itu bisa invent dari kerupuk kulit. Wih. Jauh lebih gurih. Oh ya? Caranya juga aku sendiri juga nggak tahu mas cara bikin nggak aku sendiri belum tahu resepnya untuk yang kayak bubuk kerupuk itu yang buat soto itu emang enak banget. Aku dulu kalau makan soto Lamongan itu zaman dulu kan aku pernah sering ke Surabaya daerah Jawa Timur Lamongan ngerjain proyek ya, ada proyek di sana. Nah di sana itu aku kalau di Lamongan itu ya kerjaannya ya itu makan soto Lamongan, minta bubuk itu yang banyak sampai kental kuahnya, tapi itu enak banget. Nah, makanya aku penasaran itu gimana caranya ya supaya bisa di itu. Oh iya, koya namanya koya betul. Koya. Nah itu cara resepnya apa ya? Nah, itu istri saya bisa invent itu. Jadi coba kerupuk kulit kan kita beli yang sekilo, Mas. Nah, sekilo itu kan ternyata sekantong besar banget gitu ya. Di blender semua, Mas. Aduh. Iya, jadi diolah jadi dan jauh lebih enak daripada kerupuk udang kalau kata saya, Mas. Share resepnya di grup Medcon dong, aku mau nyoba. Mau dong. Nanti di-share, Mas. Nanti istri saya akan share. Ya, penasaran aku tuh resepnya koya keto gimana ya bikinnya. Kayaknya besok pagi ada request pagi-pagi di grup Medcon. Koya keto pai. Ya gitulah kira-kira sharing saya. Oke. Pendek ya sharingnya tapi mengena. Ya tadi sudah kita yang pakai itu baby, yang pakai kacang almond. Dahsyat. Enak banget koya, bisa bikin koya. Aku juga penasaran ya. Iya kan, jadi penasaran. Iya, aku belum pernah. Iya, kalau sotonya kan bisa soto apa aja, soto ayam, soto daging bisa. Betul. Tapi yang bikin enak soto itu memang aku tuh jarang makan soto lagi karena apa ya? Karena kehilangan koyanya itu. Iya. Karena dulu aku tuh sangat jadi kalau koya udah bisa keto pai mah, waduh. Bisa jadi penggemar soto lagi nih. Betul. Soto bening pakai koya. Karena kan kalau aku dulu kan hobinya kan soto Betawi. Kalau soto Betawi emang enak karena santan kan. Tapi kalau soto bening itu kayaknya kalau nggak ada koya kayak kurang gimana gitu. Tapi kalau koyanya bisa dari keto pai kulit, aku baru tahu nih, wah. Lumayan nih, bagus juga idenya. Oke. Ada lagi Mas yang mau di-share, Mas Romantio? Ya. Oh iya, terus respon lingkungan gimana Mas? Respon apa atau sejawat atau teman lihat Mas perubahannya kayak gini? Ya kan kalau keluarga alhamdulillah sangat support, malah ya mendukung lah, dia terbukti alhamdulillah bisa sampai sini. Kalau teman sejawat, karena kami jarang ketemu, mereka waktu lihat Zoom begini, loh Mas Bram kok agak kurusan gitu. Cuma waktu saya masih gondrong kan, mereka fokusnya ke rambut saya daripada ini. Nggak ada yang bilang, kamu sakit nggak? Oh nggak ada. Nggak ada ya. Biasanya kalau kurusan biasanya banyak yang dibilang sakit lah apa gitu. Karena saya belum sampai yang kecil banget itu belum. Saya masih angka masih 79, 80 kan masih kalau untuk berat ideal saya. Tapi aku ngeliatnya kurus loh. Maksudnya alhamdulillah. langsing. Aku ngeliat langsung di Zoom loh, langsing loh. Alhamdulillah kalau dibilang founder kurus. Berarti ada target tersembunyi nih, mau turun sampai 60 ya kayaknya. Aku aja mau naikin. Saya mau kayak Mas Tio gitu loh. Jadi masa otot kebentuk tapi nggak jadi kayak Ade Ray. Kalau kayak Ade Ray itu kan agak-agak
agak serem ya. Ya yang rata normal-normal aja lah. Nah, kalau aku justru malah aku tuh kemarin sempat cerita juga sama Mas Ebi kemarin, aku kaget. Kan aku pernah bilang, aku kan beratnya kan 60, targetku kan memang waktu itu kan aku pernah 65-66 tuh tahun 2017. 2018 aku udah 67-68. Ya aku mau orang-orangnya nggak mau menimbang-nimbang, maksudnya nggak mau pusing. Pokoknya tak kelihatan di lingkar badanku, orang Mas Ebi bilang katanya badanku juga udah nambah, maksudnya baju sih ini kayak ini juga M nih, ini kaosnya juga M. Tetap aku belum bisa sampai L belum, tapi M-nya udah berasa ketat. Tapi aku kaget, ini nggak tahu entah timbangan istriku bilang sih benar itu akurat. Masa 66,5? Hah? Wow. Malah turun lagi. Makanya aku juga bilang, kok turun lagi sih? Pas terakhir aku setiap awal tahun nih, biasanya kalau Januari setiap Januari nimbang itu setahun sekali. Aku nggak pernah mikirin timbangan karena aku nggak pernah bisa berubah banyak. Jadi aku nyoba nimbang waktu Januari kemarin, aku ingat banget aku 68 loh. Tapi apa aku lah 66,5, aku langsung stres. Aduh, kemarin makannya ya gitu, makanya timbangan itu cuma bikin stres doang. Tapi orang nggak ada yang bilang aku tambah kurus sih, nggak. Cuman ya itu kadang-kadang orang tuh bisa stres gara-gara lihat timbangan. Ini kemana nih 66,5? Aku berarti kehilangan berapa tuh? 1,5 hampir 2. Ya aku anggapnya aku udah target harusnya 69, berarti aku anggapnya udah kehilangan 1,5-2 kilo dong berarti. Ya kemana gitu. Aku makanya juga heran. Makanya udahlah nggak mau latihan timbangan lagi. Makanya bikin stres doang. Kalau aku kan targetnya naikin. Kalau Mas kan nurunin. Kalau aku naikin, tapi kan naikin kering. Maksudnya naikin kering itu naiknya tanpa masa lemak gitu. Jadi memang nggak mudah kalau orang bodybuilder itu kan mereka kalau naikin cepet itu kan ya makan karbonya banyak tapi nambah dua-duanya, otot dan lemak tebel basah gitu loh. Nah, jadi baru mereka cutting lagi, nanti lose muscle lagi gitu. Kalau aku enggak, kalau aku sih dibuat santai aja. Ya kalau aku sih memang nggak ada target apa sampai profesional bodybuilder gitu ya enggak. Cuman ya pengen aja gitu sampai pengen aja dapat 70 aja gitu. Penasaran bisa dapat 70. Soalnya aku angka di kepala 6 ini udah lama banget nggak pernah bisa sampai 70. Kalau misalnya tinggi gue anggapnya tinggi gue kan 171 lah, 171 itu berarti kalau idealnya berapa tuh idealnya? 171 ya 70 kan? Ya kan? 70. Nah, harusnya aku 69-70 kan? Berarti kan aku jatuhnya masih di bawah standar dong kalau 66,5 67 gitu kan? Iya gitu, maksudnya aku pengen BMI-nya ideal 70 tapi otot bukan lemak gitu loh. Itu yang susah. Even founder pun tidak lepas dari virus stres timbangan. Iya, enggak, aku cuma kaget dong Mas Ebi percaya enggak? Jangan percaya sama timbangan. Karena Mas Ebi kemarin main ke kantor, aku bilang, masa beratku 66,5, enggak tahu timbangannya salah apa gimana? Kalau makanya tanya, Mas Ebi ngeliat aku gimana? Enggak kok Mas, badannya nambah kok, kalau aku lihat malah tebel. Maksudnya tebel tapi kering. Tapi 66,5 aneh kan? Aneh. Jangan percaya sama timbangannya. Timbangannya menipu. Kadang-kadang orang juga ada bilang gini, Mas aku kok beratku kok nggak turun-turun tapi bajunya longgar, pinggangnya kendor, itunya. Makanya jangan terlalu itu karena ya anggapnya kita habis minum air nambah, habis makan nambah. Misalnya puasa sunnah, sorenya jelas berkurangnya jauh. Tapi itu kan bukan berarti directly langsung ke lemak juga kan, ataupun ke otot. Jadi memang lebih akurat sih memang body fat percentage. Nah itu yang lebih kelihatan. Mas Bramantio, kendala terbesar yang sejauh ini walaupun pendek jalanin KF-nya masih terbilang newbie tadi. Kendala terbesar apa Mas? Say goodbye pada Indomie goreng. Indomie gorengan duo ya. Ya, terus saya itu penggemar lempernya Holland. Istri saya bisa jadi saksi nih. Saya kalau makan lemper itu kayak apa gitu. Istri saya ketawa. Lemper Holland lemper itu sama kayak aram nggak lemper itu? Beda Mas, beda ya. Beda. Lemper itu beras ketan. Terus dalamnya itu daging ayam.
Belum ada yang ketemu ya. Oh iya, kalau lemper itu memang justru malah yang enak itu isinya, Mas. Kalau bisa malah bikin isinya aja, eksperimen ya bikin isinya. Nanti kalau udah ada resepnya di-share ya. Yang enak itu malah isinya kalau aku malah kalau ingat lemper. Perasaan tadi udah ngakunya kenyang deh. Apa lagi? Tahu bacang nggak bacang? Kalau aku dulu penggemar bacang. Itu enak. Itu isinya apa ya? Bacang itu ada ayam, ada oncom, ada daging. Kadang-kadang dikasih telur asin. Isinya itu kayaknya enak tuh. Bacang tapi dalamnya doang isinya kayak enak banget. Jadi makan kita tema. Jadi itu yang terberat kalau menurut saya, Mas Budi. Tapi kalau terus yang kedua itu meninggalkan begadang. Karena waktu saya kemarin mengawal ada keluarga, ada pekerja dan keluarga yang masuk rumah sakit, itu kan mau nggak mau kita kan harus kontak sama rumah sakit itu setelah mereka selesai visite. Nah itu selesai visite rata-rata jam 10, jam 11. Kadang-kadang kalau keluarganya panik kita 12:30 dipanggil, ditelepon, itu yang bikin amburadul gitu. Tapi kalau selebihnya sih alhamdulillah bisa. Jadi saya biasanya kompensasinya sekarang, kalau dulu sebelum saya ikut KF, saya itu sampai jam 9, jam 10 itu masih pegang laptop untuk pekerjaan. Nah, sekarang saya ngikuti sarannya Mas Tio, pokoknya mulai kerja 6:30. Nah, jam 5 itu pokoknya saya paksa harus selesai jam 5, habis itu tutup. Udah. Emangnya harus distraction-nya harus dibuang dulu, Mas. Benar. Memang kalau kunci tidur bagus itu distraction-nya harus dibuang. Kalau kita masih ada distraction, misalnya kita ya ada orang kerjaan laptop, ada orang kerjanya di handphone, ada masih menerima urusan klien, atau masih sibuk dengan japrian, atau malah ya, pokoknya elektronik itu di sore hari itu pas habis maghrib itu kadang-kadang itu distraction. Jadi kita kalau ada yang kita membuat kita masih harus melakukan sesuatu, masih harus ini tanggung nih ngebalesnya. Tanggung nih apa? Ini kalau versi aku misalnya masih tanggung nih balesnya. Kalau aku nih kalau buka handphone di atas sekarang aku juga gitu. Dulu aku juga masih sering tuh ngebales sampai jam 8 malam, kadang-kadang sampai jam 9 masih itu. Tapi aku sekarang kalau ngeliat kadang-kadang juga jadi kepikiran juga, ini masih ada, udah sampai sore, tapi masih ada 90-an. Targetku malah justru dulu aku parah. Dulu ya memang rata-rata japrianku 200-an, 300-an, tapi aku targetku kalau udah sore itu udah minimal udah tinggal 40 lah, 45. Nah, besok nambah lagi nggak masalah. Tapi kadang-kadang kalau itu jadi kalau punya target ngebalas japrian juga akhirnya malah kepikiran, makanya aku pikir juga udahlah. Pokoknya targetnya jam, udah di atas jam 5 aku pulang udah. Tak matiin dulu. Makanya kemarin aku bikin pengumuman terbaru yang awal tahun itu aku bilang aku sekarang mau ngebatasin sampai jam 5 deh. Aku start mulai kalau aku malah lebih prefer sekarang mendingan gini. Aku stop jam 5 tapi nanti habis sholat subuh nih, habis selesai mandi, masih agak santai nih, belum bantuin Mas Alif latihan. Aku balesin sisa-sisa kemarin sebagian dulu, pagi-pagi. Pas habis subuh. Aku mendingan kayak gitu pas udah bangun. Dibanding aku sampai jam 7, jam 8 masih itu aku malah nanti nggak tenang tidurnya. Mendingan udah stop dulu. Nanti bisa ditunda nanti. Aku juga lebih fokus, malah aku sekarang jam 8 tuh udah di kamar, udah tidur, udah distraction tuh udah enggak ya. Dan juga gitu kan, Mas, bener nggak dengan terapi tertawa, Mas udah mulai nonton film komedi belum? Iya, yang komedi gitu. Nah, itu tidurnya enak nggak gimana? Oh iya, biasanya kalau nggak nonton, biasa gini, saya itu punya rutinitas. Jadi kalau saya suka bantuin istri gitu kan, jadi saya sambil setel Netflix, saya sampai langganan Netflix, Disney Plus. Untung nggak dapat paper gitu. Jadi saya cari semua yang bisa bikin saya ketawa. Jadi semua sitkom segala macam itu saya urut. Nah, jadi saya sambil nemenin istri gitu. Ya saya sambil nonton itu ketawa ngekek-ngekek sendirian. Kadang-kadang saya share atau saya Twitter
Ini saya punya saya ikutan akun yang ada hewan-hewan lucu-lucu gitu sambil nanti nunjukin ke istri ketawa-tawa gitu. Atau nanti suka ya ngobrol sama istri nanti bikin ketawa-ketawa, dan istri saya juga suka bercanda gitu, ya sudah pas. Ya itu obat stres itu ya memang nggak boleh sendirian ya Beb ya. Nggak boleh sendirian. Mbak keren nih, relaksasinya keren. Emang benar kuncinya. Jadi sebelum kita, jadi kuncinya memang healingnya itu. Jadi kalau kita dalam kondisi ketosis ini, ya nggak harus ketosis juga sih. Manusia itu sebetulnya jendela perbaikan repair secara fisikal dan psikologinya itu terjadi saat tidur. Tapi banyak sekarang orang mengalami sulit tidur ya karena kendala di relaksasinya. Maksudnya mereka tetap tegang terus gitu loh. Jadi kadang-kadang masih ada yang tegang atau masih ada kerjaan, masih ada pikiran, sampai dia tidurnya itu kayak sulit gitu. Kadang-kadang yang nggak bagus itu gini, udah di kamar tapi masih planning, udah nggak megang apa-apa nih, tapi masih ada planning. Jadi besok aku mau ngapain ya, misalnya planning kerjaan lah, planning apa, itu dilakukannya di kamar. Itu salah besar. Orang yang melakukan planning di kamar untuk hari berikutnya itu malah aku bilang sulit tidur, ngelayang. Jadi udah merem tapi pikirannya ngelayang. Oh besok nih aku ada janji sama ini nih, ada job desk ini. Makanya aku bilang sebelum masuk kamar tuh udah niat dulu, nggak mau mikirin kerjaan dulu atau apapun itu yang urusan duniawinya itu jadi kayak diniatin sebelum masuk kamar. Jadi masuk kamar itu cuma untuk istirahat, relaksasi, udah santai. Kalau perlu misalnya nontonnya di kamar juga boleh deh. Nanti nonton sebentar, ketawa-tawa di kamar, habis itu sebelum tidur misalnya nonton filmnya misalnya di kamar, misalnya TV di kamar. Kemudian kayak gitu, tapi jangan lakukan apapun yang membuat kita harus alert, berpikir keras atau apa, itu di kamar jangan. Itu the worst mistake. Itu bisa bikin gampang insomnia, gampang sleep deprivation, malah tidurnya malah kalau di Japanku ada yang tidur. Saya udah ngikutin saran Mas Tio, saya udah masuk kamar sebelum jam 8, tapi tidurnya jam 12 malam. Percaya nggak? Ada loh, jangan salah. Iya, baru bisa ada jam 12 memang. malam. Dari jam 8 malam itu sampai 12 ngapain, Mbak? Ya nggak tahu, saya cuma kayak ngelayang terus. Saya udah ngitung mundur, udah apa? Nah lo, kok bisa sih jam 8 malam masuk tapi baru bisa tidur jam 11-12 malam? Itu gimana? Maksudnya kok jauh amat gitu loh, bisa sampai segitunya gitu loh. Makanya hal-hal seperti itu memang sepele ya. Tapi itu sangat pengaruh buat kesehatan kita loh. Makanya makanya aku bilang makanan itu modalitas. Jadi contohnya gini ya, ini aku ngetes nih. Aku di setiap TFH selalu aku ulang narasumbernya. Setiap narasumber selalu aku tanyain seperti ini. Karena kan Mas tadi tertarik 5 pilar kan? Iya. Ya kan? Nah, tertarik 5. Nah, kena dari 5 pilar itu yang mungkin dianggap aneh atau tidak masuk akal ialah tidak makan karbo dari 5 pilar, benar nggak? Iya. Kalau Mas ngomong sama teman Mas yang sejawat atau gini, puasa bagus nggak? Pasti dia bilang bagus. Iya. Olahraga bagus nggak? Bagus. Jelas. Tidur berkualitas bagus nggak? Bagus. Jelas. Relaksasi manajemen bagus. Nggak makan karbo? Dulu. Ya kan? Bener nggak? Ya, dari 5 pilar itu yang selalu jadi perdebatan, yang selalu jadi kayak apa gitu, kayaknya bahaya banget, kayaknya ini nggak bagus. Cuma pasti sisi makanannya, yaitu tidak makan karbohidrat. Iya. Yang lainnya 5 pilar nggak ada yang komplain. Betul. Nah sekarang aku tanya, setiap narasumber aku tanya nih, Mas sebelum dan sesudah tidak makan karbo, ada beda nggak di kualitas tidurnya? Lebih nyenyak nggak? Jauh lebih nyenyak. Lebih enak. Betul nggak? Ya, kan semua orang sepakat nih, semua orang sepakat tidur bagus. Ya, kita nih ada yang ngajak debat nih, misalnya, karbo tuh nggak bagus dengan berbagai teori macam gini. Tapi tidur berkualitas itu bagus nggak? Bagus. Nah, saya nggak makan karbo, tidur saya lebih nyenyak. Terbukti kan? Ya. Ya kan? Nah, oke. Puasa bagus nggak? Temannya bilang bagus. Saya nggak makan karbo. Aku tanya dulu. Mudah nggak untuk skip sarapan sekarang setelah nggak makan karbo? Nggak ada masalah. Mudah nggak untuk mempersempit jendela makan? Maksudnya makan nggak berlebihan itu mudah nggak? Jendela makannya nggak lebar-lebar, udah. Dibanding dulu aku masih gampang kenyang banget.
cuma makan telur dadar 2. Ya, kalau dulu kan memang kan kita harus membatasi. Kalau semua orang tanya gini, teman sejawat Mas tanya gini, kalau membatasi kalori itu bagus nggak? Pasti mereka bilang bagus dong. Ya. Nah, saya nggak makan karbo, membatasi kalori itu nggak kerasa. Bener nggak? Iya. Puasa itu nggak berasa, bener nggak? Nah, jadi jangan ribut di nggak makan karbo ya dulu. Dengan nggak makan karbo, tidur saya bagus. Nggak makan karbo, saya bisa membatasi makan saya dan tanpa ngitung-ngitung kalori. Saya sudah menciptakan kalori restriction. Buktinya lemak saya hilang. Iya. Artinya kan ngambil dari dalam dong kebutuhan kalorinya. Betul. Nah, oke. Dan mengambil dari dalam itu kan nggak berasa kayak, kalau dulu mungkin ngurangin makanan, pusing, keliengan, berasa diet. Sekarang nggak kan? Nggak. Nah, hanya dengan nggak makan karbo. Nah, jadi pas nggak makan karbonya masih diributin, oke. Olahraga bagus nggak? Temannya masih bilang, bagus olahraga. Nah, sekarang aku tanya ke Mas Bram. Mas, sejak nggak makan karbo, lebih kayak orang nggak bisa diem nggak? Kayak ada semangat kayak pengen bergerak, aktif gitu. Ada nggak? Ya, yang jelas kayak tenaganya melimpah. Kalau dari sisi berpikir, saya nggak terlalu cepat stres. Nah, itu relaksasi. Tadi dulu. Aku nanya yang olahraga. Fisik. Ya. Olahraga. Lebih gampang pengen ada lebih semangat kayak mau bergerak nggak olahraga? Iya. Atau aktif? Iya. Bener saya nggak? Saya kan punya PS4 itu saya install game Dance Revolution. Nah, itu saya bisa kuat. Mas Tio kaptek 1 jam setengah. Hah? Itu ada itu game game aerobik, Mas. Gitu. Jadi ada game tapi kita ini badan kita maksudnya gamenya main pakai jempol apa kayak bergerak? Main gerak, Mas, seluruh badan, Mas. Caranya gimana? Aku belum pernah lihat. Wah, Mas Tio jadi kepengen. Enggak, aku gaptek tadi. Aku nggak tahu itu game apa. Aku selalu orang main game itu kan soalnya biasanya kan sedentary gitu di handphone depan main gitu. Oke, coba nanti aku lihat ya. Sabar, Mas. Cari kan. Nonggo, lanjut aja dulu. Jadi itu benar-benar full dance. Kita benar-benar full dance. Jadi kan kalau yang seperti tadi saya bilang waktu kita WFH, kita kan nggak bisa sembarangan kemana-mana. Lari dibatasi, mau kemana dibatasi. Nah, itu sehingga kita akhirnya beli game itu. Nah, kan jadi bisa rame-rame sama anak istri. Ya udah berempat rame-rame senang-senang ketawa-ketawa. Nah, itu kan kalau anak-anak itu kan masih kuat-kuat ya Mas Tio ya. Kalau dulu Mas saya mungkin 10 menit sudah menyerah kalah gitu. Nah, ini sekarang bisa 1 jam baru berhenti gitu. Kayak nggak ngos-ngosan ya? Nggak. Kayak endurance-nya meningkat ya? Iya. Nah itu berarti dengan nggak makan karbo, semangat Mas olahraga dan kemampuan Mas olahraga meningkat. Kalau olahraga rutin bagus nggak? Teman Mas pasti bilang oke. Nah saya nggak makan karbo, saya jadi lebih beda nggak sama waktu Mas nggak makan karbo? Beda kan? Jauh kan? Secara fisik ke performance? Jauh. Nah itu udah 3 ya. Tidur, membatasi kalori dengan puasa, terus sama aktif bergerak. Nah yang keempat Ini Mas, yang biasa di mall ini loh. Oh itu, lah tapi gimana kalau main di video game? Ada alatnya juga. Ada alatnya. Oh iya, aku tahu yang maksudnya joget-joget gitu yang ikutin stepnya itu. Oh iya, oke, get it. Kayaknya bisa beli tuh Mas Tio. Gaptek banget aku ya. Itu. Lanjut. Nah terus, itu udah 3 ya. Pilar keempat. Manajemen stres. Nah, ini yang besarnya nih. Kan manajemen stres itu kan penting. Semua orang juga tahu. Kalau manajemen stres relaksasi bagus nggak? Sebagai gaya semua orang pada bilang bagus, nggak ada yang komplain. Nah, dengan nggak makan karbo, bedanya apa? Makan karbo dan nggak makan karbo. Jauh Mas. Dulu waktu kita masih karbo, ya termasuk coklat, permen. Itu obat anti stresnya ya? Iya, itu obat anti stresnya. Jadi kayak tadinya saya bilang, kalau malam-malam itu saya meracuni istri saya,
ini kayaknya nasi goreng ini nih enak ini gitu kan, atau jadi padahal begadang itu meningkatkan stres kita. Maksudnya gini, tidak kurang tidur itu kan sebetulnya kan membuat stres kita meningkat. Artinya normalnya orang kalau tidurnya kurang pasti kan gula darah naik, tensi naik, dan sistem stres kita kan meningkat. Tapi entah gimana kalau kita makan nasi goreng, makan karbo, makan coklat, kayaknya enteng-enteng aja ya. Kayaknya seakan-akan tuh gula itu, karbo itu obat stresnya zaman modern, bener nggak? Betul. Harus dengan karbo. Nah sekarang tanpa karbo, aku tanya. Tanpa karbo, mungkin waktu dulu ya, waktu masih seminggu 2 minggu pertama itu lidah itu seperti tidak terima gitu. Aduh mana ini gitu kan. Tapi kalau mungkin stresnya juga ada dari pekerjaan. Tapi di sisi lain, saya jauh lebih gampang berpikir sekarang. Lebih rileks ya? Iya, lebih rileks, nggak jadi cepat naik darah. Kecuali kalau sudah parah banget baru saya gas gitu kan. Tapi kalau dulu mungkin sudah cepat senewen, harus makan untuk mengurangi senewen, tapi nanti senewennya nambah lagi makan. Tapi memang benar itu tadi Mas Dir. Memang manajemen stres itu terasa buat saya. Dari situ. Beda banget ya, dengan tidak makan karbo, Mas jauh merasa lebih mudah manage stres ya? Jauh lebih mudah. Nah, berarti gini loh. Sekarang anggap aja kan aku kan ngajarin 5 pilar. Sekarang anggap aja orang, Mas boleh nggak 5 pilar saya jalanin, tapi yang satu nggak makan karbo, saya tetap makan karbo. Nah, aku tanya, bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Ya itu kan ibaratnya kalau bahasa Jawa itu soko guru gitu. Jadi tiang utamanya. Ya, kalau tiang utamanya nggak dipakai ya sama dengan itu cuma jadi bahan bangunan yang bertebaran aja, nggak bisa dipakai. Itu yang aku maksud, Mas. Jadi gini, banyak orang yang belum mengerti. Selama ini keto atau tidak makan karbo yang menghasilkan fisiologi ketosis, itu perdebatannya banyak nggak, Mas? Mas lihat. Banyak kan? Banyak. Ini keton tuh bahaya. Dari Mas aja contohnya dulu ditakutin ialah ketoasidosis. Karena pengertiannya dulu keton itu hanya terjadi pada saat orang diabetes yang sudah insulinnya sudah tidak bisa dikeluarkan dari pankreas, akhirnya ketonnya ketinggian, gulanya juga ketinggian, akhirnya ketoasidosis. Itu paradigma yang masih di dunia kedokteran yang belum benar-benar belajar, kadang-kadang masih miss-nya di situ. Ya kan? Yang belum terupdate biasanya miss-nya di situ dari dunia kedokteran. Tapi ada lagi, jadi yang sekarang nggak keto, nggak boleh jangka panjang, keto nggak boleh gitu. Artinya gini, ketosis itu kayak seakan-akan nggak bagus gitu, kayak bukan sesuatu yang normal. Padahal kalau aku tanya 4 pilar yang lainnya, nggak ada yang debat. Coba mau ngomong sama siapapun, tidur bagus, pembatasan kalori, dengan cara berpuasa, nggak ada yang komplain. Olahraga, aktif fisik, nggak ada yang komplain. Manajemen stres, relaksasi, nggak ada yang stres. Memang itu gaya hidup yang bagus. Nggak makan karbo, pada diem semua. Tubuh tetap perlu karbohidrat, tubuh perlu tetap harus ada gulanya dari luar, nggak bisa ngambil gula dari dalam. Ada aja dimasalahin. Kalau ngomongin ketosisnya, fisiologinya, itu baru fisiologi, belum ngomongin makanannya. Yang kadang-kadang orang kan dengar keto kan nggak semuanya, kalau dokter-dokter mungkin udah bisa kita ajak untuk diskusi fisiologi ketosis itu apa. Tapi kalau yang awam langsung dengar keto itu ya makanannya, itu yang makan lemak banyak-banyak itu ya, yang ini udah berantakan semua itu, udah mulai banyak perdebatan di situ kan. Padahal sebenarnya ketofastosis itu kan lifestyle-nya dulu yang dimodif. Makanan itu kan ya tadi yang Mas bilang kan sebagai apa tadi modalitas ya. Makanya harus dibuktikan dulu bener nggak jadi modal. Makanya di setiap narasumber TFA itu sekarang aku tanya dulu, bener nggak? Kan 5 pilar sepakat semua nih. 4 pilarnya deh, nggak usah 5 pilar. 4 pilar semua seluruh dunia modern pun sepakat ini resep sehat. Nah, untuk pas ngomongin apa yang dimakan ini karena banyak banget diet di luar sana. Dan diet program apa gizi seimbang lah, apa itu kan banyak banget kan. Nah, jadi yang selalu jadi perdebatan selalu di makanannya. Yang 4, padahal yang 4 ini itu pilar-pilar yang juga harus dijalani. Jadi kalau orang di diet di luar sana
ngomonginnya fokus di makanan, kalau kita harus 5-5-nya harmonis. Kenapa? Karena tujuannya apa? Kalau Mas tanya gini deh, manajemen gula darah dan tensi itu bagus nggak? Kayak gitu. Jelas. Betul, jelas kan? Nah, oke. Salah satunya ialah lewat diet, betul kan? Ya, oke. Itu baru salah satu. Makanya nggak bisa aku nggak ngingetin yang lainnya. Kenapa? Mau nggak makan karbo, banyak yang masih yang orang-orang awam yang japri aku masih banyak, Mas aku udah strict banget loh ketonya, Mas aku nggak nyentuh karbo, kok tensiku masih tinggi ya. Jadi mereka menganggap kalau udah nggak makan karbo tensi saya pasti normal. Mas saya udah nggak makan karbo, kok gula darah saya masih 120 ya, kok susah banget di bawah 100 ya. Karena mereka mikir udah nggak makan karbo, logikanya gula mudah di bawah 100. Oh enggak, jangan salah, nggak bisa. Mas, harusnya kalau udah nggak makan karbo katanya inflamasi rendah. Tapi kok badan saya masih ada inflamasinya ya, masih gampang pusing, gampang lemas, pegel-pegel. Yeah. Padahal saya udah nggak makan karbo loh, Mas. Saya nggak cheating loh, Mas. Itu pertanyaan yang ada di japrianku. Nah, jadi kan secara konseptualnya kan dianggap bahwa tidak makan karbo itu super. Ya memang modalitasnya jadi gede. Contohnya kayak aku tanya ke Mas Bram, harusnya tidurnya lebih bagus, harusnya membatasi kalori lebih mudah, harusnya aktif bergerak lebih mudah, harusnya manajemen stres atau relaksasi lebih mudah. Mas Bram udah buktiin semua. Nah, tapi coba Mas Bram kayak contohnya adalah kerjaan kantor yang bikin Mas Bram mesti begadang 3 hari apa gini-gini. Coba Mas Bram cek gula darahnya, bohong kalau nggak naik. Naik. Memang itu. Ya, bener kan? Bohong kalau tensinya nggak mulai menanjak lagi juga tensinya. Naik lagi, betul. Iya kan? Jadi ternyata masalah dunia modern ini yang membuat banyak orang jadi sakit chronic disease itu bukan karena makanannya aja. Ya kan? Nah, sekarang kita balik sekarang. Bagaimana chronic disease terjadi di masa kini? Di mana di masa modern ini banyak banget penyakit kronis. Oke, kita ganti. Sekarang makanannya, tadi kan aku ngomong modalitasnya untuk melakukan 4 pilar lain. Sekarang aku balik. Sekarang kita reversal, cara berpikirnya kita reversal. Kalau kita tinggi karbonya sekarang, bukan nggak makan karbo, justru malah makan karbo. Dibalik. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira kita mudah nggak membatasi makan? Mudah nggak menahan lapar? Kalau makan karbo tidak. Selesai ya? Mas Bram udah yakin banget 1000%. Membatasi kalori itu bukan membatasi kalori atau membatasi porsi makan, bukan hal yang mudah. Atau membatasi jendela makan deh, cuman jendela makan 8 jam, 6 jam, 4 jam kayak di KF. Itu mudah nggak kalau masih makan karbo? Enggak kan? Jadi kalori restriction itu bukan hal yang mudah kalau masih makan karbo. Bahkan kalau kita diet yang mengurangi kalori pun itu berasa nggak pas lagi dietnya. Misalnya tetap makan nasi atau diganti nasi merah dan sebagainya, tapi dikurangin porsinya, kerasa nggak bedanya dengan makan nasi bebas full? Ini berarti kan nggak ngomongin ketosis, kan? Otak kan pakai gula kan? Betul dong? Ya kan? Nggak semudah itu kan? Ya, itu baru dari kalori restriction. Nah sekarang, dari olahraga, aktif bergerak, ya bisa aja sih pas olahraga, tapi coba deh, pasti kalau mau olahraga, tadi sarapan dulu, makan dulu apa sereal, buat olahraga dulu. Karena mau dipakai buat olahraga. Masih uduk dulu. Itu pun kalau mau olahraga, tapi aku tanya, semangat olahraganya pengen bergeraknya sama, beda nggak? Nggak makan karbo itu kayak banyak, kalau nggak dipaksain kayaknya semangat olahraga kurang, bener nggak? Betul kan? Saya terasa sekali. Karena kalau sebelum-sebelumnya itu, saya sebelum KFLS itu saya sama istri itu sudah mencoba mencari segala macam. Salah satunya itu waktu itu diet apel. Jadi kita makan apel. Makan apel doang. Betul. Itu lumayan 2 kilo, 3 kilo itu sempat itu turunnya sebanyak itu. Ya. Tapi yang anehnya tensinya tetap tinggi. Gulanya dicek loh. Ini kita makan sudah kita ganti jadi Havermut. Jadi bukan sekedar sereal lagi, Havermut. Jadi
Tapi makanan lainnya kita masih ya bumbunya masih normal ya. Setelah saya baca di grup, kemudian saya baca yang PDF itu, kemudian saya juga ya ngobrol sama beberapa teman yang profesinya ada spesialis penyakit dalam, terutama endokrin ya. Memang yang jadi masalah itu di mana-mana gula darah gitu. Kalau gula darah nggak terkontrol ya semuanya ada buyar. Ikut semua. Gitu Mas. Ya, betul, itu nggak bohong. Kalau udah gitu udah say goodbye walaupun berat. Iya kan, makanya jadi dengan tinggi karbo itu salah satunya ialah membuat kita susah membatasi kalori, membuat kita lebih sering sedentari, ya kan? Malas. Nah, dan juga salah satunya ialah apa? Sosial memang sih karbo itu mendukung banget, ialah yang mendukung banget dari karbo ialah untuk keep up dengan dinamika modern itu. Artinya gini, dinamika modern yang menuntut pekerjaan lebih utama, menuntut kita selalu harus lebih sering terjaga dibanding tidur. Memang sangat terdukung oleh dinamika atau tuntutan dunia modern ini. Memang aku nggak bohong, karbo itu paling mendukung. Makanya semua orang yang makan karbo itu bisa sampai begadang, bisa kerja sampai lembur malam, besok dihajar kerja lagi, ayo. Jadi kayak bisa menutupi stres yang muncul. Padahal itu nggak natural dan itu nggak alami dan itu sebetulnya merusak kesehatan. Tapi karbo bisa meng-keep up ini semua, kayak ngasih boost gitu loh. Kalau nggak apalah minuman yang manis, apa yang kayak contoh aja misalnya kayak apa extra joss, creatine drink, apapun yang manis yang buat tenaga ayo boost terus mau sampai malam pun ayo gitu loh. Jadi dari tuntutan modern karbo mendukung. Tapi realnya ini bagus apa enggak? Membuat kita jendela tidurnya makin berkurang, tidur tidak berkualitas. Jadi kita lebih banyak terjaga, lebih banyak aktif fisik, tapi nggak diberikan jendela recovery tidurnya. Ini bagus nggak? Nggak sama sekali. Nah, terus apalagi sekarang yang terakhir nih, tadi tidur ya. Sekarang yang terakhir, ini makan karbo ya. Ini stresnya. Bayangin, ya memang dinamika stres tinggi, karbo juga mendukung. Iya. Contoh apa? Kalau kita stres apa makan, jadi kayak stress eating kan ada pelarian. Tuh, ya dibilang namanya stress eating kan. Karena apa? Saya makan untuk nurunin stres. Jadi stress eating dibilangnya. Jadi nyarinya cravingnya pasti banyak karbonya. Memang makanya karbo itu sangat mendukung di dinamika dunia modern yang tuntutan hidupnya tinggi, tapi nggak natural. Dan ini yang menumbuhkan chronic disease. Makanya jangan orang pada bingung. Kok sekarang chronic disease banyak banget ya, ada orang yang kanker, komorbid, diabetes, apa penyakit-penyakit mulai banyak bermunculan. Nah, makanya katanya penyakit-penyakit itu bermunculan, chronic disease, kalau Mas perhatikan juga dari pasien-pasien, benar cuman karbonya, apa akhirnya juga terganggu empat lainnya, mulai terganggu, mulai makannya berlebihan, nggak bisa kalori restriksi, mulai sedentari, gak aktif bergerak, mulai tidurnya terganggu, kualitas turun, mulai stresnya tinggi, akhirnya dia punya hipertensi, akhirnya dia punya diabetes, akhirnya dia punya cancer, akhirnya chronic disease itu merupakan gangguan di 5-5-nya nggak? Iya. Jelas. Ya kan? Berarti kalau akar masalah dunia modern ini ialah chronic disease dan sebagainya, komorbid dan sebagainya ialah problem dari 5 hal, kenapa kita cuma berhenti di satu hal, yaitu makanan? Ya. Nggak bisa dong, bener nggak? Nggak bisa. Nggak fair. Kita harus benar-benar bisa ngeliat 5-5-nya kan? Iya. Tuh. Karena saya itu, lihat makanya ini pertama yang tadi Mas bilang itu memang lifestyle itu sangat berpengaruh. Terus kedua kan sejak FDA tahun 1970-an atau 80 awal tuh. Jadi waktu mereka mengenalkan gizi yang harus tingkat tinggi kalori, itu tinggi kalori tinggi protein, itu di situ ada grafik angka kejadian obesitas, diabetes itu langsung naik. Nah, jadi sebenarnya mindset itulah dulu yang harus, yang seperti
Mas Tio tadi bilang itu harus diserang dulu gitu. Cuma memang orang-orang itu jadi salah kaprah. Seperti Mas Tio bilang, oh pokoknya kalau saya sudah stop karbo sudah cukup, nanti kita ganti sama daging. Jadi ini ya salah kaprah juga gitu. Harusnya kalau baca protokol jangan baca protokol mana yang cocok buat saya ambil, kalau yang enggak usah. Iya. Harus 5-5-nya, nggak boleh, itu nggak bisa deh. 5-5-nya makanya kadang-kadang ya karena kebanyakan kan audiensnya juga kan orang awam. Jadi kan orang awam tuh kan ini KF itu ialah suatu hal yang terlihat sangat, jadi gini, orang melihatnya itu ialah yang terlihat sangat beda ialah makanannya dulu. Ya wajar lah. Mungkin Mas juga pertama ngelihat apa sih KF atau keto juga mikirnya juga pasti kan, oh makanannya nggak makan karbo, karena itu yang paling mencolok kan. Iya. Ya kalau yang 4 pilar lainnya ya itu anjuran lah, malah mungkin nawar-nawar bisa nggak tanpa puasa dulu, nawar-nawar bisa nggak olahraga, bisa nggak, paling nawar-nawar nggak bisa nggak tidurnya begadang, masih nawar-nawar, tapi kan nggak ada perdebatan di situ kan, maksudnya di 4 pilar lain nggak ada perdebatan. Perdebatan yang selalu muncul ialah tidak makan karbonya. Makanya kalau Mas benar-benar lihat semua video-video YouTube-ku, lihat seminar-seminarku di mana-mana, Mas pasti tahu aku satu-satunya founder dari suatu yang dibilang kayak diet. Kan KF itu kan dibilang hampir kayak diet kan, walaupun kalau udah pertimbangan itu lifestyle kan. Tapi karena satu-satunya founder diet yang malah di setiap seminarnya tidak pernah bahas makanan. Mas lihat video-videoku dari 2016, cari-cari YouTube-ku yang pasti 2016, seminar di mana, yang aku omongin dari 2016 sampai sekarang di TMA pun apa ngomonginnya? Fisiologi. Iya. Makanya aku dari 2016 itu intinya gini ya, anggapnya gini. Fisiologi ketosis itu mungkin aku yang pertama kali memperkenalkan di Indonesia. Awalnya walaupun banyak orang bule, tapi yang selalu aku angkat, yang aku mau bedakan dengan grup-grup keto luar negeri ialah apa? Aku angkatnya fisiologi. Aku nggak mau sibuk membahas makanan. Kenapa? Karena kalau fisiologinya nggak mudeng, ketosisnya masih gamang, masuk gini. Bener. Jadi makanya gini. Why ketosisnya dulu kita bahas. Kenapa saya mau ketosis? Dah selesai situ. Kenapa? Karena nantinya kita nggak mudah diserang dengan hati-hati keto bahaya. Hati-hati keto itu nggak bagus jangka panjang. Hati-hati, semua yang kontra semua berusaha mau jatuhin. Tapi kalau kita udah ngerasain sendiri di badan dan kita tahu, ngerti bener ilmunya bahwa ketosis itu memang udah sistemnya manusia seperti itu. Masa otak nggak boleh kenal lemak di badan? Kan makanya aku di TEVA kan aku selalu menganalogikan bahwa tangki bensinmu apa? Lemak. Sepakatin dulu bahwa tangki bensin manusia itu lemak. Jangan, kalau belum sepakat, bikin sepakat dulu. Ajarin fisiologinya. Yakinkan bahwa tangki bensin manusia bukan gula. Yakinkan bahwa manusia nggak bawa gula banyak-banyak kemana-mana. Yakinkan dulu. Yang kita bawa kemana-mana itu lemak, tangki bensinnya. Nah, kalau udah yakin tangki bensin lemak, hubungkan dengan motor utamanya apa, yang gerakin tanganmu, kakimu, semua jantung, semua bergerak, koordinatornya siapa? Otak. Jadi kita tuh benar-benar harus tahu why. Jadi kalau wajar nggak kalau lemak nggak bisa nyebrang ke otak, berarti harus dirubah jadi keton dulu supaya otak bisa kena lemak. Itu hal yang wajar nggak dari suatu sistem? Kalau itu udah dapat tanda sepakat, ya wajar dong. Kalau nggak ada keton, sampai kapanpun otak gimana bisa pakai energi dari lemak? Nggak bisa kan? Nah, jadi kalau kita udah kena di situnya, udah nggak penting lagi deh itu ketoasidosis lah, apalah keton jelek inilah, keton itu nggak kepengaruh loh. Dan memang satu-satunya cara lemak bisa nyebrang ke otak ialah dengan berubah dulu jadi keton, ya harus gimana, itu kan fisiologi basic. Nah, makanya aku dari 2016 itu aku nguatin itu di situ dulu. Makanya ya walaupun banyak orang awamnya mungkin masih keteteran, tapi aku nguatin di situnya dulu, nguatin bahwa fisiologi ketosis itu normal. Kalau itu nggak bisa ngeliat normalnya, sampai kapanpun dia kayak ada kegalauan, Mas, kayak bener nggak ya ini aku aman nggak makan karbo? Bener nggak ya apa? Jadi kayak aku berusaha menunjukkan mati-matian secara saintifik, secara fisikal bahwa tidak ada karbo esensial bagi manusia. Tidak makan karbo, gulamu tidak akan nol.
Ya. Gula memang di darah nggak boleh nggak ada atau nol. Tapi nggak ada yang namanya gula itu harus diperoleh dari makanan, bentuk apapun karbonya. Betul. Mau berani pakai nol glikemik. Kenapa? Itu pertanyaan. Nah, kalau coba Mas tanya balik ke teman-teman Mas. Kalau saya disuruh makan havermut, nasi merah, ubi, apa yang rendah glikemik, itu dianggap sehat oleh dunia modern. Bukannya kalau zero glikemik alias sangat rendah karbo, bukannya itu malah lebih bagus. Ya, tapi di situ kayak ada jeda, berhenti dulu. Tapi gimana ya? Manusia kan bukannya tetap penting pakai ada gulanya. Nah itu loh. Pertanyaan itu yang masih kayak apa? Masih banyak orang yang gampang jamang gitu loh. Masih setengah hati mempercayai bahwa tidak ada karbo wajib dimakan. Betul. Tidak ada. Oh, kalau saya nggak makan karbo saya bahaya, bisa gini. Kalau saya makan karbo jangka panjang harus tetap masuk karbo lagi, atau malah harus cycle, karbo masuk, nanti lepas karbo lagi. Harus keto itu harus dalam bentuk cycle. Kalau nggak bagus jangka panjang, harus ada musimnya masuk karbo, terlepas lagi. Nggak ada. Sampai kapanpun juga. Mau debat saintifik sama aku juga, aku berani. Ayo, yang bisa buktiin wajib harus masuk karbo siapa? Gitu loh. Makanya itunya itu kalau nggak dapet benang merah utamanya dalam perjalanannya itu, mereka kebanyakan gini, Mas. Kalau benang merah utamanya ini, kenapa aku mati-matian fisiologi mereka harus pakai dulu, kenapa? Karena dalam perjalanannya, saat mereka merasakan sesuatu yang beda, entah kok tensi saya naik lagi, kok gula saya naik lagi, kok badan saya nggak enak lagi, kok saya ada gejala lagi, percaya nggak? Kalau nggak tahu benang merahnya, balik lagi, apa saya karena nggak makan karbo ya? Balik ke situ pertanyaannya. Itu kalau nggak ngerti. Apa karena saya nggak pernah makan karbo ya, jadi saya kayak gini? Itu yang aku ketemu di Japrian. Karena nggak kuat banget fisiologinya, nggak pakem, malah arahnya beda, bingung lagi. Sedangkan udah jelas bahwa kunci hidup sehat ialah kontrol glikemia dan kontrol dan normotensi, maksudnya kontrol tekanan darah, inflamasi rendah. Jadi untuk sehat itu glikemiknya terjaga, gula darah terjaga, tensi juga terjaga, alias sistem stres kita juga terjaga. Kita juga harus rendah inflamasi gaya hidupnya. Nah, untuk mendapatkan gaya hidup yang mudah menjaga glikemia, mudah memiliki normotensi atau tensi normal, mudah memiliki inflamasi yang rendah di tubuh. Modalitasnya bukan cuma nggak makan karbo, tapi udah jelas nggak makan karbo udah pasti Mas kayak Mas sendiri deh. Mas punya masalah tensi. Begitu Mas nggak makan karbo, tensi turun nggak? Gitu aja. Turun. Pasti kan? Itu baru fisiologi. Tapi kalau Mas begadang, Mas masalahnya berlebihan, naik lagi nggak? Naik lagi. Kalau Mas begadang, terus masalahnya ada, masalah kantor yang bikin senewon atau apa yang terlalu berlebihan, nggak bisa rileks. Dengan ketosis yang udah secara fisiologi nurunin tensinya, naik lagi nggak itu tensi dan gula darahnya? Naik lagi. Naik kan? Naik lagi, jelas. Itu makanya kalau jadi pada saat kita mengalami di dalam perjalanan kita yang nggak ada, makanya gini, kalau ada yang japri aku bilang, Mas kayak ketakutin nih, saya khawatir ada yang bilangin saya kayak gini mengenai keto, bilang gini gitu. Udah, tanya ke badanmu sendiri. Tanya ke badanmu sendiri. Badanmu bilang apa? Badanmu merasa lebih sehat masuk karbo apa nggak masuk karbo? Udah gitu aja. Ya kalau mau jujur, bener sih nggak masuk karbo. Ya badan lebih enteng, rasa gini. Ya udah, kenapa dipusingin lagi? Kenapa masih dengerin yang ya tapi kan ada dokter ngomong gini, ada dokter. Ya udah, yang coba gini deh. Malah sampai ada yang udah makan. Ya karena saking ketakutannya saya udah nyobain, Mas, saya ketakut. Kamu penting saya cobain makan nasi 3 sendok apa mual, badannya malah ada yang mulai kesemutan lagi apa. Ya. Iya. Itu buktinya kamu merasa nggak enak lah, badan kamu sukanya masuk karbo apa enggak? Makanya aku bilang jangan galau. Kalau kamu ada gejala di tengah, saya contohnya gini, Mas Bram sekarang badannya enak nih, ringan, apa semua enak.
Nanti di tengah perjalanan Mas yang masih newbie ini sampai tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, insya Allah seterusnya, Mas ada gejala, udah nggak mentok lagi di makanan, karena kita udah belajar fisiologi. Ya, kemarin-kemarin saya nggak ada masalah tuh nggak makan karbo, kenapa saya sekarang harus makan karbo? Berarti ini kalau tensi saya naik lagi nih, saya harus koreksi yang mana kira-kira? Udah ketahuan kan? Iya. Langsung berusaha ngeliat ke belakang kronologinya. Sebelum tensi saya jadi naik, saya kenapa ya? Oh iya nih, kemarin-kemarin nih saya tidurnya mulai berkurang nih. Saya udah jarang ketawa lagi nih, relaksasi saya kurang nih. Wah, saya udah ini. Jadi kita trace back. Makanya aku bilang chronic disease itu, hipertensi, diabetes itu terjadi karena gangguan 5 hal, bukan gangguan 1 hal, 2 hal, 3 hal. Bukan makanan. Jadi tidak makanan itu modalitas tapi nggak spesifik di situ pada saat ada gejala. Tensinya jadi naik, gula darah jadi naik. Ternyata nggak di situ. Kita harus bisa trace back. Oh, bedanya apa ya? Kok saya 3 tahun, 4 tahun jalanin nggak apa-apa, tapi kok sekarang ada gejala apa? Kita kalau bisa melihat secara fisiologi lengkap deh. Kita bisa koreksi sendiri. Kita bisa segera mengkoreksi sebelum berakumulasi. Nah, itu kuncinya. Makanya kenapa dari 2016 itu aku nggak pernah ngomong makanan. Kenapa? Karena nggak mau bikin orang mentok di makanan. Kalau foundernya dari 2016 ngomonginnya makanan, kamu wajib makan ini ya. Ada makanan-makanan superfood khusus yang harus dimakan kalau mau tetap sehat selama bertahun-tahun KF. Itu nanti mereka malah nggak fokus. Nggak fokus lifestyle-nya. Mereka fokusnya cuma, waduh aku kurang makan ini nih, ada makanan yang aku kurang makan. Padahal intinya aku bilang apa? Nggak makan karbo. Nggak usah ngitung, saya lemaknya harus dibanyakin, atau proteinnya dibanyakin, nggak usah ngitung. Makan aja, ikan, telur. Coba gini, Mas makan soto pakai koya keto buatan istri. Mas mau nggak tiap hari? Aduh, saya hitung dulu rasio lemak berapa, protein berapa. Kapan dimakan sotonya? Ini lemaknya lah 70%, protein 30%. Pusing. Nggak dimakan nanti makanannya. Udah keburu dingin. Itu keburu dingin dimakan. Kan dulu lagi itu rasionya udah keto belum rasionya. Selesai, nggak ada. Jadi, mah kurang lemak mah tambahin minyak. Jadi nggak enak nanti. Nanti nggak enak kalau tambahin minyak. Makanya aku tuh nggak mau bikin orang menjadi food anxiety. Intinya nggak makan karbo. Orang makan, Mas aku nggak suka lemak, Mas. Ya nggak apa-apa. Kamu nggak suka lemak. Makanya kalau gini, malah gini. Iya, saya nggak suka gaji-gajian. Terus kamu yang kemarin-kemarin kamu sebelum KF kamu makannya apa? Ya saya nggak mau, kalau cuman ayam goreng sih oke, tapi saya makan dadanya ayam goreng, atau misalnya sayur kangkung tapi ditumis. Kan nggak makan rebus, tapi saya nggak bisa makan lemak. Maksudnya nggak bisa makan lemak tuh apa? Gaji. Yang bilang lemak itu cuman gaji siapa? Ya kan, kamu muternya di situ sih. Jadi muter, jadi identiknya itu, kalau kita tuh makan lemak-lemak, yang dibayangin tuh langsung sandung ngamur, yang dibayangin tuh langsung gaji-gaji. Ya memang ada yang suka, ada yang nggak suka kan. Makanya aku bilang aku nggak mau fokus di makan apa. Intinya jangan masuk karbo. Yang ketelan oleh kamu, lauknya apa, makan. Jangan tambahin karbonya. Jadi gara-gara nggak bisa makan lemak, aku tetap makannya pakai nasi. Gara-gara makan lemak, malah belain tetap masuk apa gitu karbonya. Salah. Mendingan makan lauk yang dia sebelumnya udah biasa makan apa, yang bisa ketelan apa, singkirin tuh karbonya, nasinya, rotinya, mie singkirin. Lauknya persis apa yang dia makan. Tapi kalau lauknya 2 ada tepungnya, ya tepungnya jangan, atau diganti, atau misalnya pakai tadinya harus manis, ya diakalin. Tapi nggak ada excuse dia nggak bisa lepas karbo hanya dengan bilang nggak bisa makan lemak, nggak ada excuse. Makanya apa? Sumber hewan itu luas. Mas, aku nggak suka ikan. Ayam suka nggak? Nggak suka. Telur nggak suka. Daging nggak suka. Kamu nggak pernah makan hewan? Kan agak aneh gitu. Agak aneh kan kalau kayak gitu. Nggak mungkin kan? Oke, thank you. Mas, ini ada sedikit pertanyaan, mungkin kaitannya sama itu tadi, stress system dan mungkin harmonisasi ya. Moga-moga. Tapi ini kebetulan teman kita sendiri, Ibu Mina nih. Halo, selamat malam Ibu Mina. Mbak Mina? Iya. Halo, selamat malam Mas.
Iya lah Mas. KKN Mas. Halo Mbak Mila. KKN. KKN. Jangan dulu, jangan rame-rame. Lanjut ayo, monggo. Mas, nanti mungkin Mas Budi bantuin share screen ya. Nah, ini udah aku share. Jadi ini ada satu warrior yang menjalankan 6,2. Biar dia cerita dulu, Mas. Biar dia cerita dulu. Yang mengikuti TFH kapan tuh ya, yang ada dokter siapa yang bilang mengenai extended lipid profile. Extended lipid profile. Nah, jadi akhirnya dia lakukan lab, ya kan? Jadi itu yang extended lipid profile itu sebenarnya hanya tambahan LPA itu Mas, yang indikator yang paling bawah itu. Itu kan rasio untuk konvensional. Kita ngelihatnya triglyceride per HDL. Oh, masalahnya kemarin pada saat mungkin harus diklarifikasi LPA ini maksudnya apa, karena pada saat TFH itu saya lupa dokternya siapa, kan dibilang kan. Kalau mau sekalian ngecek small dense LDL. Small dense LDL. Ini kan LPA ini kan cuma kayak faktor risiko. Jadi gini, kayak misalnya kalau kayak misalnya di umumnya rasio total kolesterol per HDL atau total kolesterol. Jadi kalau kita kan udah mempelajari fisiologinya bahwa yang bahaya dari kolesterol itu yang tidak bagus itu saat tipe LDL-nya pembawanya kolesterol ialah small dense, benar nggak? Ya, betul. Kalau mau akurat banget cek small dense karena udah ada walaupun mahal. Kalau nggak mau ngecek small dense, cek triglyceride per HDL karena itu untuk melihat parameter small dense LDL. Yang lainnya udah lupakan. Perbandingan apa bagi apa dilewatin. Tapi ini yang nggak bagus udah jelas HbA1c-nya. Nah, betul. Kalau ini memang beliaunya memang lagi ada masalah dengan stress system, makanya tercermin di HbA1c dan berarti mencerminkan gula darah puasanya sering tinggi. Jadi jangan salah, orang dengan tidak makan karbo, logikanya rata-rata semua orang HbA1c turun. Oh, jangan salah. Udah turun, bisa naik lagi nggak? Bisa. Orang triglyceride aja bisa naik lagi kok. Iya, betul. Jangan salah. Nah, sekarang triglyceride udah pasti turun benar, tapi bisa naik lagi. Tuh. Nah, sekarang dengan melihat ini dia tambah stres karena jangan stres dong. PG per HDL-nya itu kan sebenarnya masih di bawah, masih 1, sekian, masih di bawah 3. Sebenarnya masih oke, walaupun untuk small dense oke. Tapi nggak oke kalau aku dengan kondisi kayak gini ngelihat udah penyebab stres, aku nggak mau cuma ini doang, aku tambahin LED sama CRP. Jadi walaupun karena kan ini kan apalagi kalau sebelumnya HbA1c-nya anggap aja udah lama, misalnya ini dia udah lama KF belum? Dia udah setahun. Lumayan. Udah setahun. Kalau udah lumayan, dia pernah nggak ngecek dulu HbA1c-nya sudah sampai 5, nggak? Pernah nggak sampai 5, ini justru lebih naik, Mas. Sebelumnya naik kan? Sebelumnya tidak. Belum tentu cuman itu yang naik. Itu kan menandakan gula darah puasa naik. Berarti kan rata-rata gula darah puasa tiap pagi naik. Artinya kan aku udah ngajarin. Kenapa gula darah bisa naik? Salah satunya gangguan 5 pilar. Apa efeknya kurang tidur? Apa efeknya stres berlebihan? Ingat, hormon yang meningkat apa di darah kalau kita stresnya tinggi karena tidak diriset oleh tidurnya, atau memang akumulasi stres berlebih. Yang meningkat glukokortikoid bukan alias kortisol. Iya. Kortisol itu modulatornya gluconeogenesis, bukan pembuatan liver, pembuatan gula di liver. Betul kan? Nah, berarti yang memodulasi itu ialah tingkat stresnya dia. Nah, tingkat stres ini anggap aja hormon kortisol tinggi, berarti kan bayangannya kan simpatetiknya juga aktif terus dong. Nah, kalau simpatetiknya aktif terus, tensinya ikut naik nggak? Kan jadi pertanyaan aku, nah tensinya ini harus aku kalau udah ada kenaikan HbA1c, tensinya dicek, malah langsung cek juga ureum kreatinin. Karena bisa jadi kalau simpatetiknya tinggi terus, filtrasi ginjal keganggu nggak? Ganggu. Ya kan? Entah itu tensi maupun saraf simpatetiknya tinggi, dua-duanya kan mempengaruhi kerja ginjal. Bisa jadi ureumnya atau kreatinnya juga sedikit naik. Walaupun belum parah, tapi sedikit pasti ada gangguan di filtrasi. Cek juga. Kalau itu udah naik, benar. Nggak ada hubungannya dengan kebanyakan. Jangan sampai nanti malah bingung.
Apa saya kebanyakan makan daging ya? Nggak ada itu. Itu udah jelas yang nggak ada ginjal itu rusak gara-gara kebanyakan makan daging. Yang merusak ginjal itu tensi dan gula darah tinggi dah. Atau saraf simpatetiknya overdrive. Atau sistem renin-angiotensin sistemnya nih kalau untuk dokter, renin-angiotensin aldosterone sistemnya overdrive. Alias overaktif. Aku suruh cek juga. Dan kalau udah jelas sistem stres itu membuat gula darah rata-rata dia naik, membuat tensi dia naik, kira-kira inflamasinya naik nggak? Naik dong. Naik, pasti. Makanya kalau aku sih nggak begitu peduli dengan TG per HDL kalau di sini. Kalau itu 6,2 itu bukan dalam proses turun, alias udah pernah turun tapi naik lagi, aku malah nggak peduli. Masih ada resiko aterosklerosis nggak ada, aku bilang. Mau TG per HDL-nya bagus, resiko aterosklerosis tetap ada. Kenapa? Kalau inflamasinya tinggi, kalau simpatetiknya tinggi. Iya. Jadi bukan kan aku memang small dense LDL lebih beresiko. Tapi yang lebih beresiko untuk gini loh. Makanya yang di TFH sebelumnya aku udah jelasin. Coba aku tanya gini. Bagaimana kok bisa ada plak di pembuluh darah? Apa awalnya penyebab ada plak di pembuluh darah? Kan berarti ada kerusakan, ada damage di membran pembuluh darah. Ada. Contohnya gini nih. Contohnya pembuluh darah yang sering tegang terus, tensi tinggi terus, atau sistem rasnya renin-angiotensin aldosterone tinggi terus, akhirnya vasokonstriksi terus, tegang terus. Kira-kira pembuluh darahnya cepat rusak nggak? Iya, ada ya damage. Kan? Belum lagi gula darahnya juga tinggi, menyebabkan glycation yang merusak struktur proteinnya juga cepat rusak pembuluh darah. Nah, nggak peduli kolesterolnya berapa ada di itu, nggak peduli mau small dense apa enggak. Kalau ada damage di blood vessel-nya, damage di membran keluarnya blood vessel, tubuh berusaha memperbaiki repair nggak blood vessel-nya. Kalau nggak ditambal bocor loh, rusak loh. Nah, untuk menambal itu berarti mau apa? Mau small dense kayak mau large dense, tuh nambalnya itu untuk memperbaiki membran sel perlu ditambal dengan kolesterol nggak? Yes. Perlu dong. Ya kan fungsi kan gini loh. Jadi gini nih. LDL. Jadi kita kembali ke basic ilmu mengenai kolesterol system. Ada kolesterol transport dan reverse kolesterol transport. Kolesterol transport yang basic ialah fungsi LDL ialah mengedarkan kolesterol dari liver untuk kebutuhan seluruh tubuh. Apapun itu. Yang mudah ialah gini. Begitu LDL mengirimkan kolesterol dari liver, siapa yang butuh? Salah satunya mungkin gland kayak gonad gland, contohnya ovarium untuk bikin estrogen lah, untuk bikin progesteron, testes untuk bikin testosteron, adrenal gland untuk bikin kortisol. Itu kan steroid hormon semua. Itu kan ngambilnya dari LDL. Mereka bisa sintesis kolesterol sendiri, tapi mereka lebih mengutamakan uptake LDL dari sirkulasi. Itu baru salah satunya. Belum sel-sel yang mengalami kerusakan. Contoh gini, kita latihan beban, otot rusak. Setiap pembuatan otot baru butuh membran sel baru. Ambil kolesterol juga yang beredar di dalam. Ambilnya dari mana? LDL-nya kan, bukan HDL loh. LDL. Nah, itu kan contohnya. Berarti fungsi LDL ialah sebagai penyuplai kolesterol ke seluruh tubuh. Itu satu LDL. Nah, kalau sekarang kelebihan di seluruh tubuh atau saat liver butuh kolesterol, caranya gimana? Reverse kolesterol transport. Itulah fungsi HDL. Jadi ini kita nggak ngomongin sekarang, nggak ngomongin. Kadang-kadang kalau aku udah ngomongin small dan large dose nanti terlalu spesifik, orang jadi lupa basicnya kolesterol itu apa. Fungsinya ya, small dense cuma parameter resiko. Tapi itu semua ada fungsinya. Fungsinya pada saat ada sel butuh bisa ngambil dari luar kolesterolnya. LDL dalam bentuk apapun. Karena apa? Cara mengambil LDL dari sirkulasi ialah apa? Endositosis, di uptake semuanya. Jadi kandungan kolesterol yang ada di dalam LDL itu kalau mau dipakai oleh suatu sel, dia namanya di endositosis, artinya
Jadi diambil setiap sel jadi gini, kayak gland kita, gland kayak adrenal gland dan sebagainya itu punya LDL reseptor namanya. Yeah. Jadi begitu LDL reseptor ini nempel dengan apobi yang ada di LDL, dia bakal ditarik ke dalam. Sama aja, anggapnya gini. Kalau S2 reseptor yang tadinya buat merubah angiotensin 2 menjadi 17, S2-nya ini ketemu sama spike-nya COVID-nya ditarik ke dalam, endositosis. Baru di dalam COVID-nya dibuka membrannya, keluar RNA-nya, infeksi. Itu cara sel. Jadi cara infeksi bisa masuk COVID itu lewat S2, tapi S2-nya begitu nempel sama spike-nya ditarik ke dalam. Itu namanya endositosis. Tapi proses itu juga terjadi pada saat sel butuh LDL, caranya dia pakai LDL reseptor. Begitu ketemu agonisnya, LDL apobinya, LDL diambil. Nah, jadi baru setelah masuk ke dalam dilisis di dalam lewat lisosom, dilepas kolesterolnya ke sitoplasma, baru digunakan untuk apapun kebutuhan sel tersebut yang butuh kolesterol. Jadi ingat ya. Yeah. Untuk kuncinya untuk mencegah arteriosklerosis nggak hanya, memang betul kita juga TG parahadel small dense itu resikonya lebih besar, tapi yang lebih penting lagi ialah apa? Tensi dan gula darah. Yang perusak utamanya loh, maksudnya dia bilang yang insult, yang merusak awalnya apa? Karena kalau ada kerusakan nggak mungkin nggak diperbaiki. Nggak mungkin pembuluh darah itu dibikin konstrik terus tegang terus tapi terus rusak terus membrannya terus dimin aja. Dimin aja kan nggak ada small dense, adanya large dense. Ya nggak mungkin lah. Berarti kalau emangnya kalau large dense LDL nggak bisa dipakai jadinya. Ya bisa. Kalau large dense LDL karena LDL besar ya biar aja. Nggak mau ini ada pembuluh darah rusak kalau usah ditambal. Mendingan pembuluh darahnya bocor, darah nggak ngalir ke jantung, matiin sekalian. Nggak bisa. Kolesterol mau large maupun small, kalau ada kerusakan diambil. Nanti nggak bisa diambil. Nah, jadi diambil untuk jadi awalnya pembuluh darah itu bisa rusak, itu dicegah. Nah, pembuluh darahnya itu kenapa bisa ada plak? Kenapa? Karena itu usaha makrofag. Jadi gini. Kalau sel kan namanya kan endothelial cell. Jadi kalau sel pembuluh darah itu disebutnya namanya endothelial cell. Jadi kalau endothelial cell ini mengalami insult atau kerusakan atau inflamasi atau oksidatif stres, dia mengalami stres ya, cellular stres, dia bakal mengirimkan sinyal. Mengirimkan signal ya, danger signal yang membuat makrofag sel imun yang bersirkulasi untuk datang ke lokasi kayak injury. Jadi kayak aku suka ngebayang gini. Gimana caranya kita memberikan signal ke makrofag? Ini kulit, silet, perih kan? Kita perih kan? Tapi perih ini memberikan signal juga untuk sel imun datang ke lokasi. Artinya ini ada damage. Sama, kita nggak ngerasain, tapi kalau pembuluh darah kita sering tegang dan rusak, endothelial cell yang rusak ini juga mengirimkan signal supaya makrofag datang. Fungsinya untuk apa? Repair. Bedanya kalau di pembuluh darah, makrofag ini merepair dengan cara menguptake kolesterol dan dia menjadi foam cell. Dikumpul di balik intima untuk mencegah damage lebih lanjut. Yang kalau terjadi terus-menerus kerusakannya, akhirnya usaha counter kerusakan. Jadi pembentukan plak itu sebetulnya usaha penyelamatan di awal. Ujungnya menjadi chronic disease ialah karena sering terjadi terus, dibiarkan, akhirnya kolateral damage. Malah aku bilang gini, penyumbatan masalah arteriosklerosis itu cuma collateral damage. Arteriosklerosis itu cuma konsekuensi dari kerusakan yang terjadi terus-menerus. Jadi aku bilang gini, penyumbatan itu cuma konsekuensi dari kerusakan sebelumnya. Kenapa? Kerusakan sebelumnya karena tensinya tinggi, rasnya sistemnya tinggi, gula darah tinggi, cuman konsekuensi akhirnya ada plak. Jadi akhirnya plak ini mempersempit pembuluh darah dan akhirnya penyakit jantung itu cuma konsekuensi. Lifestyle di awalnya yang pelan-pelan merusak pembuluh darah sehingga membuat tubuh mau nggak mau harus memperbaiki dengan cara. Nah itu loh. Jadi kita jangan biarkan orang nyaman dengan TG per HDL normal.
Sementara membiarkan HbA1c-nya naik. Makanya begitu aku ngelihat hasil lab ini, aku bodo amat yang di bawah. Aku langsung lihat itu dalam proses turun apa naik lagi. Kalau itu naik lagi, penyebab naiknya udah jelas kortisol. Cara fisiologinya nggak cuma kortisol doang yang naik di gula darah. Ini jangan-jangan tensinya ikut naik. Jangan-jangan inflamasinya ikut naik. Cek juga LDL CRP-nya. Nah, kalau itu masalahnya itu jauh lebih besar di menurunkan kembali HbA1c, menurunkan kembali tensi, menurunkan kembali rata-rata gula darah, menurunkan kembali inflamasi. Itu PR-nya. Jangan nyaman dengan TG per HDL segitu. Last dance pun bisa dipakai kok buat itu kan aku bilang. Makanya bilang jangan dipikir hanya small dance doang yang bakal di-uptake oleh makrofag untuk nambah. Enggak. Kalau gitu percuma dong fungsi LDL sebagai pengedar kolesterol. Ya kan? Sebagai dia pengedar kolesterol untuk kebutuhan semua sel di tubuh loh. Untuk bikin hormon, untuk perbaikan sel dan sebagainya. Jadi jangan merasa nyaman dengan TG per HDL bagus. Sumbatannya itu terjadi karena jadi penyebabnya yang harus diklarifikasi. Makanya aku udah bilang tadi pas sama ngobrol sama Mas Bram. Yang penting itu ialah dalam gaya hidup kita ialah menjaga glikemia, menjaga normotensi, menjaga rendah inflamasi. Ini gaya hidup kita. Makanya aku tanya Mas Bram tadi, makan karbo memodalkan ini semua enggak? Ya. Iya, itu dia. Jadi dia harus jadi sama seperti tadi aku cerita Mas Bram. Begitu melihat ini, jangan bingung di makanan. Ingat ya, jangan bingung di makanan. Karena apa? Kalau siapapun yang konsul ke Mbak ini pernah dapat 5 koma dengan tidak makan karbo dan makan yang sama, tiba-tiba naik ke sini jangan bingung. Apa yang berubah dari makanannya? Ya kalau kecuali dia sengaja masukin karbo sih udah jelas ya. Tapi aku rasa ini bukan karena masuk karbo. Jadi jangan dia langsung jangan dikasih ini terus dia bingung. Saya makan ini ya? Apa saya ini? Jangan. Kenapa? Pentingnya kita belajar fisiologi ialah kita tidak mentok di makanan. Tahun belakangan kemarin makan itu sehat kok sekarang kok malah naik lagi. Berarti kan masalahnya bukan di makanan, nggak ada itu bukan makanan. Itulah pentingnya kita belajar 5 pilar apa? Apa yang menyebabkan HbA1c naik lagi? Ya kita juga nggak bisa langsung nuduh dia cheating. Ya, dia gula darah karena gula darah naiknya bukan karena cheating doang kan, banyak kan. Itu kalau nuduh cheating malah nambah stres ke dia, Mas. Nambah stres. Nah, kalau aku bilang jadi berantem makanan lagi. Jangan ributin makanan. Kalau aku bilang di sini ini cara belajarnya ialah gimana caranya mengkoreksi. Kenapa saya nggak makan karbo tapi HbA1c saya naik lagi? Bukan cuma itu, Mas. Bukan cuma itu, Mas. Kadang ada statementnya gini, padahal aku sudah taat protokol. Iya. Taat protokol itu mungkin banget saya sudah taat tidak makan karbo. Tidak hanya makan karbo. Nggak ada boleh makan karbo. Makanya aku udah bilang, makanya aku tanya tadi rata-rata pasien Mas Bram itu cuma gara-gara makan tinggi karbo mereka diabetes, cuma gara-gara mereka makan tinggi karbo mereka hipertensi, atau terganggu juga 4 pilar lainnya. Terganggu. Orang awalnya dia punya penyakit kayak gitu, masa ngebaliknya cuma makanannya doang dibenerin, tidurnya nggak dibenerin, nggak bisa dong. Ini susahnya adalah mencari akar masalahnya itu, ya kan? Karena rata-rata orang kalau ngomong, aku udah kok tidurnya juga udah bagus, ya kan? Malah ada tuh Mas yang saya pakai aplikasi tidur loh. Nah, saya pusing deh. Aplikasi tidurnya udah menyatakan, ya kan, mencatat, tuh saya tuh tidur udah berapa? 7 jam. Ya kalau modulatornya udah jelas kortisol. Ya kalau mau tidur 7 jam, tapi kalau gula darahnya masih tinggi, kalau gini loh, tidak terriset. Mau tahu nggak cara gampang untuk tidur saya udah bagus belum ya? Gula darah kamu makin turun kalau tidur bagus. Gitu aja gampang. Kayak gini. Saya 150 nih. Kenapa ya? Coba tidur saya udah masa tidur bagus kok. Coba tambahin jam tidurnya atau tingkatkan kualitas tidurnya atau lakukan terapi ketawa. Lihat besok. Turun nggak? Oh iya, udah mulai jadi 100, udah mulai 90. Nah, itu baru bagus. Jam belum tentu. Maksudnya dia bilang, saya udah pakai 7 jam aplikasi ya. Kita juga nggak tahu juga ya, tapi tubuh yang bicara. Tubuh itu yang bicara, gini loh. Kalau kamu nggak makan karbo, gula itu cuma datang dari satu tempat, liver. Itu selesai. Dan secara fisiologi, apa yang membuat gula itu bisa lebih
dari kebutuhan. Cuma satu modulatornya, simpatetik dan kortisol. Selesai. Itu apa? Sistem stres. Selesai. Saya nggak stres. Yang bilang kamu stres siapa? Nggak ada. Kurangin aja tidurnya. Kortisol naik. Nggak harus tes pikiran loh. Kamu terlalu keletihan, overtraining. Coba aja gula darah naik apa enggak? Naik. Udah Mas. Ayo. Saya sampai kasih contoh. Karena takutnya kan orang mikirnya stres dari pikiran itu adalah pikiran yang apa tuh, mengenai life threatening, punya pikiran soal hidup dan mati, pikiran soal bulan depan makan atau enggak. Itu kan sangat kritis gitu kan. Saya tuh sampai kasih contoh loh. Saya aja cuman perkara mau ngasih makanan ke teman-teman bagi aja, mikirin packaging bisa nggak bisa tidur. Itu kan pikiran yang sepele, lebay gitu. Bisa gitu. Jadi tapi pokoknya intinya Mas ya, berarti kita tidak bisa lagi memakai LPA ini ya Mas ya, karena masalahnya ya sama aja kayak total kolesterol per HDL juga nggak bisa dipakai. Jadi gini, jadi itu untuk jadi kayak gitu untuk melihat korelasi. Jadi kalau dipakai di standar rujukan lab itu gini loh, karena ini kan rujukan lab ini kan untuk orang makan karbo normal sebetulnya, untuk orang normal makan karbo. Ya kalau untuk korelasi juga ini untuk korelasi dengan orang makan karbo, memang kalau dilihat nggak bagus. Gila, kolesterol 328, 270. Kan mencirikan seseorang yang insulin resistan. Kalau kolesterol dia gini loh. Kalau seseorang dengan kondisi makan karbo, kolesterolnya lompat, biasanya triglycerid ikut lompat, itu kan mencirikan insulin resistan. Jadi insulinnya lompat bersama masuknya karbo, tapi tidak direspon, sehingga terjadi peningkatan kolesterol. Kan gitu kan? Nah, masalahnya kita tidak memicu insulin. Bukan insulin resistan, tapi kita tidak memicu insulin tinggi-tinggi karena kita tidak makan karbo. Kalau yang lompatan insulin tertinggi kan karbo, jadi sifatnya sampai storage lemaknya harusnya di store. Sedangkan yang kita makan pemicu insulin kita kan protein, jadi pemicu insulin tapi tidak bersifat storing fat seperti karbo. Tapi jadi kita makan ada unsur protein kan sifatnya anabolik. Protein itu kan anabolik, artinya gitu. Artinya kita bisa grow, perbaikan. Karena apa? Respon insulinnya naik, tapi tidak setinggi karbo yang udah bersifat fat storing. Ngerti nggak? Fat storing. Nah, ini kolesterolnya ini tinggi kalau orang makan. Kalau aku dokter dan ini ngeliat hasil lab orang makan karbo, ya aku bilang ini ada masalah. Kenapa? Kamu makan nasi, tapi kolesterol kamu tinggi, insulin resistan kamu. Karena korelasinya nanti sebentar lagi triglyceridnya naik. Aku mudahnya gitu karena makan nasi ya. Harusnya basal insulinnya lebih tinggi daripada orang nggak makan nasi, jelas dong. Nah, tapi kalau dengan standar-standar yang dilihat di lab ini, misalnya, ya ini LPA itu bisa jadi correct, benar kalau dilihat untuk rata-rata korelasi dengan orang makan karbo. Kalau LPA segitu nggak bagus. Orang makan karbo, kolesterol segitu nggak bagus. Orang makan karbo, ada keton di urin, jelas nggak bagus. Enggak, kenapa ini di bring up di sini? Karena masalahnya Warrior kan mengambil referensi TFA yang kapan, yang menyatakan bahwa kalau mau tahu tentang LDL yang small dense itu, bisa ELP. Small dense LDL. Gitu, iya, tapi ini kan nggak ada small dense LDL-nya mana? Ini kan rasio. Enggak, Mas. Kalau kita Google ELP itu dia tambahannya hanya LPA ini, Mas. Itu. Small dense LDL. Jadi LPA ini small dense LDL maksudnya? Iya. Apa sih? Gitu, Mas. Jadi kalau kita Google nih, ELP, Extended Lipid Profile itu, yang ada di salah satu lab itu. Jadi extended, jadi lipidnya tuh extended lipid profile itu berarti profilnya tuh lebih di extend. Nggak cuma sekedar gini extended itu small dense LDL. Pemeriksaan LPA ini, Mas. Oh, gitu. Bukan small dense. Beda berarti, beda. Small dense LDL. Kalau kita Google nih ELP, itu kelihatan ELP itu provide by P Lab Prodia itu gitu ya. Saya sebut merek deh, terpaksa gitu ya. Nah, itu paket pemeriksaannya salah satunya yang ini adalah LPA ini gitu. Di luar LPA ini ada PG lah ya, normal lah begitulah profil lipid gitu. Tambahannya adalah LPA ini. Nah, dia mengambil referensi dari TFA itu bahwa
gitu. Small LDL dan kalau nonton HbA1c turunin lagi. Masalahnya bukan cuma itu doang. Kalau ini udah tahu Mas, udah tahu gitu. Cuman masalahnya kayaknya mesti diklarifikasi bahwa pemeriksaan tambahan LPA ini yang terkatup di dalam paketnya yang di tema ini aku jelasin. Ini enggak ini? Ya, kalau mau ngecek resikonya ialah perhatikan juga ini gini. TG per HDL udah jelas untuk small dense LDL, atau cek langsung small dense LDL, tanya ke labnya small dense LDL ya, ada pengecekan small dense kadar SDLDL. Nah, kalau itu juga udah ada, tambahin lagi penyebab kerusakannya apa. Tolong cek CRP-nya juga ya, inflamasinya ya. Ya kan faktorialnya CRP. Kalau CRP-nya tinggi ya itulah perusak utamanya. Ya. Cek kalau gula darah kan gampang dicek. Kalau gula darah tinggi mas sampai kapanpun juga mau itunya bagus, sampai gula darah tinggi mah nggak pernah bagus. Cuma aja ya PR-nya selalu di gula darah. Tensi juga selalu jadi PR-nya. Tapi tensiku tinggi terus 180 200 ya nggak bagus. Mau kamu TG per HDL bagus, mau small dense LDL bagus, tapi tensiku 200 nggak bagus. Aku udah bilang nggak bisa. Harus menjaga normotensi, normoglikemia, normoinflamasi, CRP dan LDL-nya normal. Udah itu 3 akarnya penyebab kerusakan, ya kan? Akarnya, kan aku udah bilang yang LDL-nya mau kamu ngecek small ternyata bagus, yang large aja diambil kok kalau ada rusak. Nih aku udah jelasin ya, yang large aja diambil untuk memperbaiki kerusakan. Dan arteriosclerosis merupakan konsekuensi dari usaha memperbaiki kerusakan. Nyambung nggak kira-kira? Iya kan? Jadi jangan GR dulu TG per HDL atau small dense LDL udah dicek di lab, small dense LDL udah dicek ternyata ya bagus kok, small dense itu juga normal. Tapi kalau nggak bisa menjaga normotensi, nggak bisa jaga normoglikemia, udah nggak ada artinya. Kebentuk juga nantinya. Ya, paham ya maksudnya? Jadi TG per HDL itu hanya untuk mengklarifikasi bahwa fisiologi kolesterol dan LDL yang tinggi pada saat ketosis itu hal yang wajar. Terjadinya bukan karena insulin resistan, terjadinya bukan karena banyak makan kolesterol. Rasionya dilihat dari bahwa tidak meningkat banyak small dense LDL, artinya tidak ada insulin resistan di baliknya. Itu cuman untuk menjustifikasi, oh iya ya, oh berarti aku kalau udah nggak makan karbo, kolesterolku naik, LDL-ku naik, nggak ada hubungan dengan apa yang aku makan kan. Makanya aku suka ngetes gini. Di TFM aku udah bilang, ajak siapapun temennya yang bingung atau misalnya dokter ngajak teman sejawat dokternya eksperimen makan zero kolesterol tapi lepas karbonya, nggak ada karbo tapi makan zero kolesterol, makan ikan direbus atau dada ayam putih selama 3 hari, lihat before after kolesterol, zero kolesterol dari makanan. Tapi dengan tidak makan karbo, di mana basal insulin turun, naik nggak kolesterolnya, total dan LDL-nya? Itu yang aku maksud. Jadi biar karena kan selama ini kan paradigmanya kan orang kan ngeliatnya kolesterol duluan. Paradigmanya lah, oh kolesterol saya tinggi bahaya nggak ya? Kolesterol bahaya nggak? Karena kan ilmunya yang selama ini dapat ya kan ditakut-takutinnya kan di kolesterol. Padahal kolesterol itu ada fungsinya, ayo, ya kan? Nah makanya untuk membuktikan bahwa kolesterol yang naik ini bukan insulin resistan, ialah TG per HDL-nya malah rendah hasilnya. Artinya bukan insulin resistan. Tapi bukan menjustify kamu tidak akan membentuk penyumbatan. Nggak bisa. Oh, yang rusak apa? Gula darah tinggi. Begini, dengan saya TG per HDL kayak gini, tapi tensinya tinggi terus, gula darah tinggi terus, inflamasinya tinggi terus, nggak ada hubungannya. Lama-lama pembuluh darah arteriosklerosis, lama-lama ginjalnya filtrasinya terganggu. Itu udah fisiologi. Makanya kenapanya penting menjaga normoglikemia, normotensi, dan rendah inflamasi itu. Itu gaya hidup kita, 5 pilar.
nggak bisa. Ya, tapi ini jadi belajar, Mas. Maksudnya kadang memang butuh insight. Jadi seperti tadi kita cuman kadang-kadang ada yang merasa aman. Oh, selama gula darahnya naik, tapi itunya masih aman. Nah, memang sih kita tetap berpesan ya usahakan ini penyebab stresnya dicari. Tapi kadang-kadang ya itu tadi kan. Aku udah tidurnya bagus, sudah taat protokol. Nah, kadang-kadang jadi stres juga. Ya, itu kadang-kadang yang kita perlu harus banyak ngobrol ya, lebih bisa menggali kira-kira ini akarnya ada di mana. Iya, itu. Tipsnya Mas Bram tuh terapi ketawa. Terapi ketawa deh. Tidur enak, relaksasi ada enak. Mas. Ada Mas yang udah disarankan terapi ketawa, bilangnya begini, susah nih, saya tuh soalnya didikan orang tua yang serius. Berarti nggak pernah nonton film komedi dong? Nggak ada suatu hal yang tontonan dia yang bisa membuat ketawa. Nggak lucu katanya, Mas. Mr. Bean nggak lucu. Nggak lucu. Ya carilah yang lainnya. Ya kan selera humor orang beda-beda. Ya kayak coba nonton yang yang video lagu Indianya Sri Lankanya dari Mas Bram apa yang ngakak-ngakak. Orangnya polos banget aksennya. Ya tapi ada juga mungkin yang nggak ketawa ya. Harus ketemu seleranya, makanya aku bilang ya harus dicari. Terapi ketawa itu aku nggak mau spesifik menyebutkan kamu harus nonton ini nggak bisa. Orang selera humornya beda, ada yang humornya apa ya, pokoknya cari pemicu trigger dia dalam satu hari 24 jam dia ketawa lepas. Itu masalah tuh kayak season 1 jadi turun enteng. Nah, jadi itu ngentengin. Jadi ngentenginnya itu nggak sadar, maksudnya nggak kan memang banyak cara untuk relaksasi. Ada yang bisa meditasi, ada yang bisa tarik napas, ada yang bisa yoga, ada yang bisa memperbanyak ibadah, sholat, ada yang bisa pasrah, ada yang bisa teknik tarik napas, apapun. Tapi itu kan juga butuh usaha, effort, fokus. Kalau nggak bisa juga, terapi ketawa ini cara yang nggak sadar gitu, maksudnya gini, yang bikin ketawa kan bukan aku, yang bikin kamu kan nggak dipaksa, yang kita suruh terapi ketawa nggak disuruh ketawa-tawa sendirian, nggak ada apa-apa, tapi dia ketawa-tawa sendirian nggak mungkin kan. Jadi kita cari apa yang bisa cari ingat-ingat apa yang bisa membius kita untuk ketawa. Pasti deh, ingat-ingat deh. Saya dulu kalau nonton film Dono sering ketawa. Cari Dono. Oh, saya dulu kalau nonton film Sri Mulat saya sering ketawa. Ya, pokoknya diingat sendiri selera humornya apa, dicari, ditonton lagi, bikin dia memicu kita ketawa sendiri. Nah, begitu kita ketawa sendiri karena nggak sengaja, refleks, itu enteng langsung. Langsung enteng itu. Itu tensi juga gampang turun, tidur juga lebih enak, nanti gula darah juga gampang turun. Karena kita dibikin rileksnya alami, nggak perlu kalau ibadah kan harus kusuk, atau meditasi harus fokus, tarik nafas ada tekniknya. Ya kalau memang bisa ya monggo, nggak harus terapi ketawa. Tapi kalau susah, ya aku lihat terapi ketawa efektif banget, nurunin kayak enak gampang. Nah kayak gini, saya ada pengalamannya Mas Bram. Gimana efek Mas Bram udah pernah nyobain terapi apa aja untuk relaksasi? Pernah meditasi apa terapi ketawa? Bandingin Mas Bram gimana? Saya relaksasi ya. Saya sih ini Mas Tio. Kalau relaksasi itu dulu saya suka berenang. Jadi kalau udah capek itu kan langsung habis sholat isya langsung tidur. Itu misalnya itu. Atau kalau relaksasi saya ini sekarang saya bikin playlist lagu-lagu jazz. Nah, itu playlist tuh harus bikin playlist. Ya. Itu jadi volumenya cuma 1, jadi lambat-lambat gitu. Tapi kalau malam itu terdengar, jadi kayak di hotel-hotel lobby gitu. Nah, yes. Itu lumayan itu bisa tidur. Nah ini teknik yang tapi ya semua orang harus nemuin tekniknya sendiri ya. Ya belum tentu yang Mas Bram lakukan sama, tapi Mas Bram it works dengan cara seperti itu. Jadi ya kuncinya ya gitu lah. Kuncinya kalau udah sore udah waktu yang rem. Intinya gini. Yeah. Yang seperti aku ajarin. Kapan gas, kapan rem, kapan stop. Jangan lupa. Yeah.
Kalau kita kadang-kadang ngegas terus tapi lupa ngerem, stopnya susah. Iya. Nah, jadi kapan ngegas? Kalau udah sore itu udah waktunya ngerem, relaksasi, udah waktunya udah makan, santai. Udah jangan ada ngegas-ngegas lagi malam-malam, jangan malah nyari kerjaan lagi, jangan malah bikin pusing-pusing lagi. Karena kita mau stop nih, mau matiin mobil, mau tidur. Gimana kalau kita nggak ngerem-ngerem, ngegas sampai sore, ya susah lah. Nah, teknik-teknik relaksasi ini kan macam-macam. Sebetulnya sih normalnya nggak. Kalau kita nggak banyak pikiran, normalnya nggak perlu ketawa pun seharian juga nggak ada masalah sih. Asal tidurnya nggak ada gangguan, nggak ada masalah. Jadi terapi ketawa ini ialah untuk yang udah tidurnya udah susah, udah merasa kayak tegang terus, udah bergejala. Kalau udah susah untuk melakukan fokus lainnya, aku suruh terapi ketawa karena tidak sadar mereka jadi mudah tidur. Tidak sadar mereka jadi mudah rileks. Itu fungsi terapi ketawa. Tapi kalau merasa punya teknik lain, kayak contohnya Mas Bram dengan mendengar lagu jazz, Mas Bram sendiri kan juga orangnya suka bercanda sama istrinya, jadi memang kasih rileks. Nah, yang lain bisa temukan tekniknya sendiri, tapi terapi ketawa itu salah satu solusinya. Buktiin deh, lihat deh, kalau kita udah bisa tepat menempatkan gas, tepat menempatkan kapan waktu kita ngerem, dan kita selalu tepat untuk stop, gas, rem, stop, tepat. Buktiin deh, cek gula darahnya. Menjaga normoglikemia, membuat gula darah di bawah 100 itu mudah nggak? Mudah, apalagi di bawah 80, mudah. Menjaga tensi tetan normal mudah nggak? Mudah. Nah, jadi perbandingan gas, rem, stop, gas, rem, stop. Tapi kalau memang ada akumulasi stres berlebih, ya gasnya yang harus dikurangin sama sekali. Jangan gas dulu kalau perlu, hanya rem dan stop. Sampai bisa digas lagi tanpa membuat efek susah di stopnya jadi susah di stop lagi. Jadi kalau stopnya udah dibanyakin stopnya, akhirnya gasnya jadi enteng, ya udah mulai ngegas lagi. Jangan cuma rem stop dulu, nggak bagus juga. Gasnya dipakai lagi, tapi bertahap. Jangan sampai bablas kayak dulu lagi. Nah, itu jadi gas rem stop. Itu fisiologi ketosis diperhatikan. Kita tidak bisa ngakalin stop dengan makan karbo. Kita tidak bisa ngakalin stop dengan nungguin mie dok-dok lewat. Nggak bisa lagi. Nggak bisa Indomie lagi. Waktunya stop ya stop sekarang. Kita ikutin naturalnya manusia. Jangan kita ngakalin ketidaknaturalan. Justru malah, nggak enak nih ketosis nih. Kurang tidur dikit oleng. Nggak enak nih. Kalau dulu makan karbo, mau apa jam berapapun begadang nggak apa-apa. Ya, tapi end up-nya nanti jadi apa? Chronic disease bukan? Nah, kita kan kalau mau ikhtiar sehat ya memang harus berubah semuanya. Masa cuma mau salah satu milih, tapi kita tetap mau yang rusak yang ini dan tetap berharap sehat ya? Gimana ya? Nggak bisa. Oke, Pak jam 10. Thank you. Mas Bram, closing dong. Walaupun newbie tetap harus ada closing dong. Aduh. Ya. Kalau saya terus terang sejak Desember sampai sekarang itu saya banyak sekali belajar ya dari WA group, dari postingan grup FB, dari TFH itu sangat-sangat terima kasih sekali Mas Tio. Jadi saya juga pelan-pelan ini kan gini, saya lagi promo. Nah, ini Dr. Bram sudah turun 24 kilo gitu kan. saya ngompor-ngompori orang yang decide gitu. Jadi biar mereka pada penasaran ini kok bisa. Karena rata-rata pada tanya kok Dr. Kurusannya ini gimana caranya. Nah, itu kan kalau disuruh sehat, kalau disuruh langsung mau gaya hidup sehat nggak? Saya udah sehat. Tapi kalau estetika pasti mau dong ah. Iya. Kadang-kadang nyadarin orang itu memang nggak bisa langsung belak-belakan bilang ini sehat. Betul. Mereka tertarik sesuatu dulu, memang kayak gitu. Betul sekali. Nah, jadi saya belajar banyak sekali dan saya terus terang saya berharap Mas Tio, Mas Budi, para senior, konsulen-konsulen jangan capek, jangan lelah berbagi ilmu kepada kami. Dan kami juga akan pelan-pelan menyebarkan juga hal-hal yang positif di KFLS ini ke lingkungan kami. Sambil mungkin
kita ngomong fisiologi tapi saya bumikan gitu, Mas. Nah, itu yang paling penting. Yang paling penting ya membumikan. Soalnya kalau ngomong sama yang sesama teman sejawat atau mungkin yang Mas Tio kan juga sudah sangat paham ya, jadi lebih mudah kalau ngomong bahasa itu. Tapi kan kalau teman-teman yang masih baru belajar, mungkin yang bukan orang medis itu kan nyapa lagi gitu. Jadi sebelum itu kita tunjukin, nah ini loh buktinya saya loh, kan pasti dulu ini badan gede apa, saya kayak apa, nah sekarang kayak apa, nah ini semoga itu juga ini, itu Mas. Ya. Oke, mantap. Amin, mudah-mudahan jadi ladang pahala buat Mas Bram juga ngajak orang lain. Amin ya Allah. Amin. Thank you Mas Bram, thank you juga Mas Tio ya, yang nggak bosen-bosennya selalu mengulang ya kan. Jadi jangan pernah ada sungkan teman-teman, baik nakes maupun newbie. Kita semua belajar bersama dalam komunitas yang luar biasa ini. Kita ada TFH lagi minggu depan, Sabtu ini masih kosong karena tanggal 28 webinar ini, hari Minggu. Ya, jadi jangan pastikan lupa tonton bagi para nakes. Ya, nakes bisa langsung mengikuti webinarnya. Kalau yang awam bisa mengikuti live FB di wall-nya Mas Tio. Ya, kalau yang awam nonton live FB-ku, tapi kalau yang nakes langsung download aplikasi D2D, dokter to dokter. Nanti lihat di aplikasi, kalau udah begitu download aplikasi D2D, nanti ada flyernya tuh. Pencegahan fatalitas COVID-19 udah ada flyer, tinggal diklik, lihat jadwalnya, nanti tinggal nonton di situ. Ada di aplikasinya yang udah keluar. Oke, terima kasih Mas Tio. Sekali lagi teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Jadi sampai jumpa di minggu berikutnya di TFH. Tapi jangan lupa minggu ini dari Minggu pagi ada webinar ID. Kalau mau stay tune, menambah ilmu, lakukan. Jangan pernah bosan. Oke, selamat.